Ya buat kita seru, di Indonesia pun seru karena itu kan tuan rumah kita tuh. Kadang-kadang buat nyaman nggak nyaman buat lawan. Ya. Tapi sekarang lawan udah nyaman semua, udah terbiasa, udah gak kesewar lagi tuh. Sekarang udah enak semua. Ayo mulai, sekarang podcast kita ada cerita asyik buat kamu dengar. Tertawa bersama, mari kita bicara. Mama dan Rifan teman setia. Ayo dengarkan, biar makin paham. Ada cerita asyik buat kamu dengar. Soal Sporty, mari tertawa bersama. Podcast 77 teman setia. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia di bawah langit Ibu Pertiwi. Kami sudah pasti lebih bagus daripada segala macam perpodcastan yang ada di Indonesia. Yes. Kami lebih bagus daripada podcast Bandit. Kami lebih bagus daripada Pandit Football. Kami lebih bagus daripada Federasi Sepak Bola Indonesia. Semuanya ya. Semuanya. Kami lebih bagus daripada Badminton Talk. Mantap. Gila. Karena kali ini kita keluar dari sepak bola. Oh, karena kita udah terbaik di sepak bola, kita mau merambah. Kita akan lebih bagus daripada segala macam perbadmintonan di Indonesia. Oh, gila. Di sepak bola kita udah ibaratnya Gila. tamat lah. Udah selesai ya? Udah selesai, kita udah menamatkan. Sekarang bagian badminton. Sekarang badminton. Ini perdana. Perdana badminton. Perdana. Udah ada volley, udah pernah ke sini. Tinju kita udah pernah bahas di sini. Basket. Golf kita udah pernah bahas di sini. Siapa golf? Rispo. Kita bahas golf kan. Basket udah semua, futsal udah semua. Oh, udah ya. Bahkan e-sport E-sport pernah. udah, iya benar. Yang belum adalah badminton. Badminton, padahal badminton adalah penguasa. Republik ini. Betul sekali. Yoi. Itu kan kita selalu berharap medali. Medali dari dia itu badminton. Iya benar. Iya. Oke, hari ini kita kedatangan dari badminton. Dari badminton. Seorang legend. Juara dunia. Banyak kali malah. Bukan hanya sekali. Banyak kali ya. Banyak kali kalau juara dunia. Mari kita langsung saja. Inilah dia. Muhammad Ahsan. Wah gila. Legend ini. Bang, apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Terima Wih. kasih buat undangannya ke sini. Oh, kita yang terima kasih Bang ini Bang. Terima kasih Pak Legend ini, Bang. Kita selalu berharap ini mah dari dulu. Gila ini Abang ini adalah atlet badminton pertama yang datang Datang ke ke sini. sini. Mantap. Iya, Terima kita kasih. bahkan Terima kasih. udah impor dari benua-benua lain ya, olahragawan ya. Iya, Dari iya. Serbia udah Oh datang. iya. Dari Amerika udah. Mali. Iya, pemain bola Lucas Leiva. Iya. Liverpool udah pernah datang ke sini. West Brom udah udah pernah ke sini. juara Abel dunia. Xavier Liverpool juga udah pernah. Iya ke benar. sini. Juara dunia belum bahkan dari Bahkan Indonesia. juara dunia badminton kita ini pertama kali, luar biasa. Pertama. ini. Berarti suatu kebanggaan buat saya datang ke sini. Kita yang Buat bangga, kami. Bang. Buat Kami yang bangga. Kami yang bangga. Kami yang bangga. Iya. Bang, abang aslinya orang mana? Saya alhamdulillah lahir di Palembang, Sumatera Selatan. Oh, Wong Kito Galo. Wong Kito Galo. Dari Ya. kecil tuh di Palembang berarti. Apa Ya, pindah? Saya dari lahir di Palembang, terus sampai tamat SMP baru hijrah ke Jawa. Karena saya tahu, orang tua juga tahu kalau mau bersaing atau berjuang badminton harus lari ke Jawa. Karena kita sehebat pun apapun di daerah nggak akan bisa bersaing lah sama Pulau Jawa lah. Berarti itu ke Jawa untuk badminton, Bang. Badminton sekolah, jadi saya tes masuk Ragunan, alhamdulillah keterima di sana awalnya. Masuk Ragunannya udah dengan jalur badminton. Badminton. Jadi di sana kan banyak cabang-cabang lain ya. Iya. Seluruh cabang ada, dari bola semualah pokoknya. Saya tes badminton dan alhamdulillah keterima di sana. Itu awal mula. Di titik apa, Bang? Udah fokus akan bercita-cita di pemain badminton. Itu di umur berapa atau di tahun kapan itu? Ya pastinya dari SMP ya. SMP. Oke. SMP. Mungkin kan saya juga dulu sering lihat senior-senior saya dulu yang sering ngibarin bendera merah putih lah di puncak dunia apa di kejuaraan-kejuaraan seperti Olimpiade, kejuaraan dunia kan. Jadi saya pengen seperti mereka karena itu menjadi suatu kebanggaan. Nggak mudah menjadi bisa mengumandangkan Indonesia Raya di luar negeri itu. Tapi kan badminton iya secara prestasi itu nomor 1 lah di Indonesia gitu. Tapi kan sebagai sebuah mimpi buat anak-anak, apalagi Sumatera yang kiblatnya sepak bola banget tuh. Kok bisa abang itu malah fokusnya badminton? Ya ini awal mula dari ayah saya ya, orang tua. Tadi awalnya sepak bola. Sepak bola. Beliau yang main sepak bola maksudnya. Oke, beliau main sepak bola, tapi kan ya yang terakhir beliau lihat yang badminton yang bisa
saat itu buat ke dunia. Jadi dia pun awal jadi pindah dari bola ke badminton. Oke. Akhirnya anak-anaknya diarahkan ke badminton semua. Awalnya itu abang berarti disuruh orang tua apa memang udah pengen badminton bang? Kecil kan kita mana tahu mau olahraga apa kan. Iya, Yang penting iya, kan senangnya main-main. Jadi orang tua yang kenalin, orang tua yang Oke. ngajak ke klub, kamu ya bermain badminton lah supaya karena di badminton itu bisa keluar negeri, bisa mencapai level ke dunia seperti itu. Dan ternyata jago. Alhamdulillah. Mungkin Alhamdulillah. cita-cita orang tua juga. Berarti di bisa level tercapai. sekitar SMP itu sudah mulai ikut turnamen-turnamen di Palembang. Iya, saya mulai dari kelas 1 SD latihan di Palembang. Waktu itu saya pertama kali ikut turnamen di kelas 3 SD tapi antar sekolah se-Palembang, antar kelas 4 ke bawah lah hitungannya. Alhamdulillah langsung juara sih di situ. Di tunggal tapi tuh. Di tunggal putra. Oke. Akhirnya ke Sawangan lah. Berarti udah mantep tuh Sawangan, Ragunan. Ragunan. Sawangan mah bola ya. Ke Ragunan. Betul. Itu berarti udah mantap akan meniti karir sebagai badminton profesional. Betul. Kenapa ya memang di Ragunan udah ada semua olahraga dan Iya. lebih maju gitu kan. Tapi kan anak SMP nih Bang, maksudnya masih ada pengen main-mainnya, pengen nyoba ini, nyoba itu. Kok bisa gitu sebegitu mantapnya? Itu udah nggak bisa sih, udah pilihan sih. Jadi Oke. saya juga kan ngerantau kan jauh dari orang tua sendirian. Merantau lagi ya. Merantau lagi kan, nggak punya siapa lah, paling ya teman-teman aja di situ kan. Jadi orang tua pun apa ya bilangnya jangan sampai kita pindah ke Jawa itu nggak ada hasil. Jangan cuma balik lagi nanti nggak dapat apa-apa gitu. Itu yang saya tanamin terus dan ya alhamdulillah jadi setiap latihan saya nambahan supaya kalaupun gagal saya nggak mau nyesel kayak gitu. Oke. Bang di Klat Ragunan tuh dari kelas 1 SMA berarti? Kelas 1 SMA. Tapi saya cuma sebentar karena di Ragunan itu formasinya diganti. Jadi semua diganti perempuan. Hah? Jadi yang cowoknya suruh namatin sekolah. Tiba-tiba ada seperti itu. Itu tahun berapa? peraturan. Sekitar 2003 ya kalau nggak salah. Oh. Kenapa gitu tuh? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Jadi kita ini yang laki-laki ini ya kamu menamatin sekolah. Itu pusing lagi kan ini. Masa pulang cuma namatin sekolah di sini. Akhirnya saya inisiatif saya pindah, ada klub kecil tempat ada kakak saya juga di sana. Jadi klub namanya Bina Bangsa. Jadi saya bergabung ke sana. Kabur lah istilahnya. Saya nggak mau cuma namatin sekolah pulang kan nggak dapat apa-apa. Jadi Iya latihan badmintonnya udah- enggak ya. badmintonnya hilang gitu. Berarti bergabung di Bina Bangsa. Klub Bina Bangsa. Oke. Nah, waktu zaman Abang masuk yang Ragunan terus kemudian di Bina Bangsa, teman seangkatan itu siapa aja yang pada akhirnya meniti karir secara nasional ataupun internasional? Waktu itu kan kita Ragunan tapi bareng dengan klub Jaya Raya ya. Jadi klub Jaya Raya itu kan udah besar lah kayak gitu. Jadi emang ada partner saya juga kan, Kohendra juga kan dari Jaya Raya. Tapi dia kakak kelas saya di Ragunan itu. Oh, berarti lebih tua Kohendra. Mas Hendra iya, ya? iya, Oke. betul. Berarti udah kenal dari lama ya itu. Iya kenalnya dari junior sih. Tapi kan dia udah juara saya belum. Saya cuma ngeliat aja wah nih Kohendra. Iya. Sempat ikut turnamen-turnamen, Bang. Yang levelnya internasional tapi masih junior gitu. Udah sih, tapi di terakhir 2005 sih yang saya baru benar-benar fokus bisa ikutin level internasional. Tapi junior Junior, iya. di tahun 2005. Di tahun 2005. Itu kemana? Di Indonesia aja? Dia waktu itu kita ada Asian Junior Championship Oke. sama abis itu ada Milo Junior Asianship se-Asia. Itu klub apa negara, Bang? Negara boleh ikut semua. Kalau Asia Championship itu se-Asia. Pas Milo Junior itu seluruh dunia, tapi mungkin kan nggak semua yang Eropa ikut. Tapi waktu itu ada Denmark segala macam sih itu. Berarti Bang Hasan tuh diberangkatkan oleh Indonesia. Timnas maksudnya, negara Indonesia bukan klubnya yang memberangkatkan. Itu waktu yang Asian Championship Iya. Indonesia. Kalau yang ini udah kayak individual lah. Kalau yang Milo itu. Oh, siapa yang sendiri. mau daftar? Kalau daftar gitu ya? boleh. Kalau yang ASEAN itu kan kita kayak ada TC-nya. Jadi Indonesia yang memanggil lah kayak gitu. Oke. Jadi kita di TC dulu, habis itu kita diberangkatin pertandingan. Tapi itu waktu itu mainnya di Jakarta. Kalau Milo di Bali. Itu kepantau TC di mana, Bang? Akhirnya. Jadi pas itu kan pilihan juga. Waktu itu saya di junior kan masuk berapa besar lah. Jadi kan dipantau. Oke. Direkrut lah gitu. Karena mungkin memadain lah buat TC itu. Dan itu semuanya 2 turnamen junior ini Abang masih tunggal? Udah ke ganda. Jadi saya 2005 itu masih Milo masih main tunggal tapi udah mulai fokus ke ganda sih. Lebih condong ke ganda sih. Ini di Ragunan berarti ya hasil ganda Enggak, ini?
Udah pindah saya kan, soalnya 2023 itu sebelum suruh mutusin namatin sekolah, saya udah kabur duluan ke klub Oke, kecil itu. iya. Nah di klub inilah yang membentuk abang sebagai ganda putra. Masih main single double. Oh, Di junior masih pasti main single double. Oke. Berarti titik abang ganda nih, ini cocoknya ganda. Ganda, Itu di sama pelatih siapa dan di mana tuh? Ya itu pasti dari saya sendiri sih, karena di tunggal saya ngerasa udah berat. Berat bang. Berat. saingannya Saingannya mungkin berat. Mungkin lu masih ada Tommy Sugiarto yang sekarang Di Indonesia tuh di ya. Indonesia. Terus banyak lagi lah pemain-pemain yang udah duluan lah. Mungkin fisik saya juga, main tunggal kan main sendiri. Waktu itu masih poin 15 kan. Aduh, Panjangan kayak gitu. Pindah bola. Pindah bola waktu itu ada ceritanya juga. Jadi pas main tunggal saya di rally terus nggak dimati-matiin, saya sampai duduk di lapangan kayak gini. Kayak udah berat main tunggal gitu. Akhirnya dari situ saya mutusin harus fokus ke ganda gitu. Oke. Ngomong ke pelatih lah untuk Ngomong pelatih. Tapi tetap disuruh main tunggal juga. Tapi saya maunya fokus di ganda sih sebenarnya. Dulu ada tunggal yang suka rally-rally tuh, yang nggak pernah nyemes tapi rally jago. Siapa? Jeffer Robin. Joser pun ya. Iya kan dia rally mulu bang. Kuat Dia- banget Dia itu emang nggak. emang Dia mainnya pernah. di stamina ya. Iya, Dia betul. main 2 jam, 2 jam setengah. Apalagi yang zaman pindah bola itu. Iya, game 15 pindah bola itu. Nggak beres-beres ya. Itu kita yang nonton pun kayak kapan sih tambah poin ini orang pindah bola sini, pindah bola sana. Betul. Banyak juga ya orang-orang yang main tunggal itu yang ngincernya nggak apa-apa biarin pindah bola aja, Kuat-kuatan mau habisin aja. stamina. Nanti Betul. di akhir-akhir baru saya hajar gitu. Biasanya mereka udah tahu nih karakter lawan atau karakter musuhnya lah kayak iya, gini. Ini biasanya kuat apa enggak? Ini bagusnya di mana? Ini kadang-kadang ya fisiknya kurang. Jadi yang kuat ini biasanya ya udah buat dia habis. Percuma kan juga kalau mau diserang-serang mereka kan pasti yang lebih bagus lawannya kan. Iya, Mau iya. nggak mau dia ya habisin lawan, habisin Iya, fisiknya gitu. Iya. Pertama kali masuk TC Pelatnas Cipayung itu kapan bang? Masuk TC-nya aja waktu itu 2004. Kalau resminya masuk Pelatnasnya 2006. Itu masuk Pelatnas Cipayung itu suatu ini ya bang. Apa kalau di Indonesia tuh Iya. pencapaian terakhir kalau seorang bulu tangkis harus gitu ya, harus ke Pelatnas Pasti dulu. tujuan utama kita masuk Pelatnas Nah, dulu. Pasti kan dari kecil cita-cita kan mau mencapai cita-cita yang lebih tinggi, kita harus masuk Pelatnas dulu nih. Oke. Digembleng Kepantau di dulu, sana, ya. betul kita kan dari latihan sana kan pasti bermainnya kan sama juara-juara semua. Senior-senior saya kan juga dulu kan juara-juara semua, ada Coach Chandra, Mas Sigit, ada Koendra, Sigit, ya. almarhum Mas Kido, udah top semua kan. Jadi kita cepet juga ketariknya nih. Hmm. Punya suatu kebanggaan atau bisa latihan bareng juga sama mereka. Gimana pas pertama kali akhirnya dapat panggilan Pelatnas Cipayung itu? Yang pasti ya bersyukur lah salah satu cita-cita tercapai. Tapi habis itu juga nggak mau menyiakan kesempatan lah, karena kan nggak semua orang bisa dapat kesempatan di situ. Jadi emang harus benar-benar bekerja keras dan nggak mau, ya itu kata orang tua tadi, jangan sampai Pulang Iya. tanpa hasil ya. bulan tanpa hasil. Walaupun tanpa hasil kalau udah berusaha kan kita udah nggak bisa apa-apa. Iya. Itu udah maksimal gitu. Iya. Bang, kan aku penasaran tuh kalau sepak bola kita tahu lah dipanggil 50 pemain yang kepilih 23 masih oke lah. Tapi kan di badminton itu kan dua ganda campuran ya, dua-duanya. Ganda putra 2 kan dikit doang itu. Single putra-putri kan. Oke. Itu dari satu klub itu biasanya berapa yang Kepanggil. berapa yang ada di klub itu dan kesaringnya berapa banyak tuh? Artinya banyak yang Banyak. mimpinya hilang dong di klub ataupun di pelatnas Oke. gitu. Jadi setiap angkatan tuh setiap tahun itu kita biasanya 10 besar di nasional. Oke. Tunggal misalnya 10 besar. Oh, Nanti kan ya. kita ada sirkuit nasional tuh. Nanti itu ada poinnya juga, ada peringkatnya juga. Biasanya sih 10 besar itu kalau dulu masuk seleknas dulu. Oke. Jadi sama semua tunggal sama ganda. Ya paling yang diambil ya itu antara satu pasang atau 2 pasang. Paling atas berarti peringkatnya ya. Paling atas itu. Nah, itu emang sedikit gimana ya? Emang agak kejam, tapi sekarang nggak tahu nih. Sekarang kalau zaman saya itu angkatan saya cuma 2 pasang yang diambil. Itu satu ini ya maksudnya ya satu Ranking. Ganda. Satu ganda. Satu ganda Jadi itu ganda ada 10 ganda ada nih. 10 ganda nih. Diadu lah semua. Dipilih 2. Ya peringkat 1 2. Ranking klasemen ya. Final Berarti ya. Bang Hasan rankingnya selalu 1-2 terus dong dulu. Waktu itu ya pas junior terakhir itu hitungan buat masuk Selnas itu alhamdulillah udah sering juara. Oke, ranking masuk tuh. Masuk kan 10 besar udah pasti masuk. Jadi pas itu seleksi lagi kita di Pelatnas itu ketemu semua. Ketemu Duel semua lagi seluruh tuh. ganda, diadu lagi semua 10 terbaik itu diadu lagi. Alhamdulillah waktu itu kalau nggak salah peringkat 2. Peringkat 2 alhamdulillah masuk. Satunya siapa? Satunya
Subakti sama Fernando loh, ada barangan saya, angkatan saya. Oke. Iya. Berarti 16 orang pulang tuh ya. Iya. 4 orang doang Iya. gitu ya kan, 2 ganda kan berarti Iya, 4 jadi orang. waktu angkatan saya 2006 itu yang diambil 2-2 semua. 2 ganda campuran, 2 ganda putra, 2 tunggal putra sama 2 tunggal putri. Oke. Jadi kita ada 16 aja. Angkatan Dari itu ya. Angkatan itu. Nah, berarti kalau mau masuk tahun depannya harus ranking dulu dan duel lagi kayak gitu lagi sistemnya. Umur juga ngaruh. Jadi kita junior tuh umur kalau nggak salah 19 ke bawah. Kalau ini udah terakhir nih kalau nggak masuk. Selesai berarti. Nggak masuk hitungan itu lagi ya. Masuk. Tahun depan udah nggak bisa, kecuali mereka masih yang ikut itu umurnya masih 17. Nanti kan dia tahun depan 18 atau 19 Oke. masih bisa masuk, bisa ikut lagi. Kalau yang udah lewat, udah. Nah, pertanyaannya gini, kalau di bola ya, yang setahu kita itu kan ada wonderkid nih. Dia bagus banget di masa mudanya. Ada juga yang di masa mudanya biasa aja, Iya. tapi ketika dia hari umur tua 23 jadi bagus banget. Betul. Nah, di kalau badminton kalau sistem kayak gitu, kalau udah nggak masuk di satu umur itu, Iya. umur ke-20 21 walaupun dia jago juga udah nggak masuk hitungan ya. Iya, tergantung dia di klub mana juga Oh, tuh di ngaruh. klub juga ya, karena ada masih bisa. Ada turnamen ada. ya. Iya, Jadi iya. mungkin pelatih misalkan ngelihat juga nih kan klubnya ngelihat ini masih ada potensi nih, tapi dia nggak punya kesempatan di Pelatnas. Banyak juga ada beberapa seperti itu. Jadi klubnya membiayain kejuaraan di luar internasional. Oke. Naikin jam terbang. Naikin jam terbang, naikin mungkin dia lihat juga kan ini anak nih masih bisa bersaing harusnya. Oke. Ada juga yang seperti itu, masuk Pelatnas akhirnya. Nanti umur 22, 23 dia masuk Iya, pelatnas. iya, Tapi di ada. junior dia udah kalah dulu Di nih. junior nggak belum masuk Pelatnas Belum ya itu. masuk. Ada yang seperti itu. Oke. Berarti nggak serta merta terkubur ya mimpinya ya. Kalau dia lebih giat lagi, Betul. bisa aja berjumpa di umur 22, 23 ya di pelatnas. Giat lagi dan ada sponsor juga ngaruh. Kalau dia giat misalkan dia mau sebenarnya dia mau Turnamen, tapi dia nggak ada biaya lagi. Ya, Ya, oke. Itu kan nggak bisa juga. Atau dia di klub yang mungkin nggak besar. Oke. Soalnya biaya pertandingan luar kan juga cukup mahal juga. Tapi kan. kalau sponsor di badminton itu cukup banyak. Yang kita tahu kan PB Jarum tuh. Ya itu klub Jarum itu Iya, klub. itu yang kita dengar bikin apa TC lah, bikin Iya, apalah yang untuk besar. klub ini kan, Betul. dikirim ke turnamen. Sebenarnya banyak gak sih ini corongnya dari badminton ini? Kita yang gede sekarang ini ada Jaraya, Jarum, ada Mutiara, ada Eksis ya. Mungkin yang 4 itu ya. Sisanya saya kurang ini juga. Pokoknya udah di klub 4 ini yang bisa masih kadang-kadang yang udah nggak di Pelatnas tapi masih membiayakan lah buat Iya. pertandingan di luar gitu. Internasional. Internasional. Bang, maaf, mic-nya gini, Bang. Kurang naik. Agak ya, Dilurusin dikit. Nah, sip. Oke. biar dekat ke. Oke. Aman? Nah, Aman enggak? aman. Alright. Oke. Nah, Bang, aku pengen nanya atmosfer di Pelatnas itu kayak gimana, Bang? Ketika baru masuk sebagai junior itu kan udah ada senior. Betul. Nah, ketika udah jadi senior melihat junior pun itu ngapain aja sih di Pelatnas? Ya. Kita kan ketemu pemain-pemain jago berarti kan yang selama ini kita tonton ya. Jadi pertama kali masuk ya auranya serem ya kayaknya. Karena seniornya udah juara-juara semua. Iya. Mereka baik tapi kayak sangar gitu lah. Jadi kalau mau makan pun kalau ada senior kita nanti dulu. Tunggu mereka selesai dulu. Mungkin kadang juga ada yang bukan jahil sih, kadang-kadang lewat depannya pusat dulu kayak gitu. Atau ngapain dulu lah pokoknya gitulah. Jadi kalau mau lewat muter dulu kemana kayak gitu. Tapi ya masih positif semua kayak gitu. Jadi kalau pas saya senior ini mungkin udah terlalu baik, mereka makan-makan aja. Seniornya baik ini. Itu berarti seniornya ada siapa aja tuh? Dulu Pelatnas masih ada pertama. Mas Taufik Hidayat. Oke. Oh, masih ada di situ. Masih ada semua, masih serem-serem semua lah pokoknya. Mas Sigit, ada Sony ada Dwi Mas Kunchoro. Sony, Simon, ganda-gandanya Mas Trikus masih ada. Trikus. Simon Santoso ya? Simon Santoso itu. Kayaknya udah Tahu enak aja. lu. ya itulah pokoknya kalau masih ada mereka makan ya nanti dulu lah. Oh. Nah, Nah, itu itu aku pikir itu malah sangkatan aku tahu. apanya? Lebih Apa itu? Ahsan sama Simon Santoso, Sony Dwi Kunchoro, Taufik Hidayat. Mereka lebih Ternyata di bawah ya? saya di bawah. Oke. Terus kalau main-main gitu itu bercanda-bercanda gak sih, Bang? Nggak berani. Hah? Kan senior semua kan. Jadi ya kita kan pengen partner mereka jangan sampai bikin salah kayak gitu kan, takutnya mereka nggak mau lagi partner sama kita kayak gitu kan, ada perasaan seperti itu. Jadi pas udah kadang-kadang dicampur kan kita mainnya kan bareng senior atau segala macam. Jadi pas punya kesempatan itu ya nggak mau ya bercanda-bercanda. Kayak gitu. Kalau hak untuk memasangkan partner itu siapa yang punya mata? Oh, ini cocoknya sama ini cocoknya sama ini. Itu siapa, Bang? Oh buat paten ya kayak Iya, gitu ya. iya. Itu pelatih semua. Tapi setiap game
program Di-rolling semua latihan di rolling kadang-kadang kita. Jadi emang kadang-kadang suruh nyoba sama sini. Suatu saat kan nanti juga akan kepake. Jadi nanti suatu saat mau ada dadakan misalkan seperti Thomas Cup, salah satu sakit kan misalkan itu nanti kan harus coba yang lain. Nah itu kita udah kebiasa karena di latihan pun kita udah sering di rolling. Sebelum berangkat ke turnamen itu baru dikeluarin daftarnya si ini sama si ini. Ya kalau udah mau turnamen kan udah pilihan nih, biasanya ganda kita kirim berapa pasang atau 2 atau 3 pasang, nanti ya itu. Udah ditentuin tuh gandanya si ini Biasanya sama yang terbaiknya. Oh, udah kelihatan langsung. misalnya terbaik dari segi peringkat, dari segi prestasi udah kelihatan seperti. Oke. Berarti itu Kejuaraan antisipasi kalau ada cedera. Ya, nanti kan biasanya ada jatah. Kalau Thomas Cup itu kita bawa itu 3 pasang minimal. Oke. Jadi dua pasang yang main, 1 pasang buat cadangan. Oh. Jadi suatu saat misalkan ada buat juga bisa juga buat strategi ya. Jadi misalkan kita pasangan ganda kita nomor 1 ini sering kalah lawan nomor 1-nya mereka gitu, lawan lain. Jadi kita punya alternatif, diacak supaya juga lawan nggak biasa dengan pola kita ini. Oh, diacak pemainnya. Kitanya Oke. pasangannya diganti. Iya, Dulu kan saya pernah sama Kevin, pernah sama siapa, sama Fajar juga pernah. Itu gitu. bagian dari strategi ya. Bisa, nggak juga strategi sih. Bisa juga salah satu nggak siap gitu, atau sakit atau segala macam gitu. Bisa juga strategi. Bang, ini koreksi saya jika salah ya. Kalau Thomas kan misal yang pertama tunggal kan? Tunggal. Itu tunggal terbaik kita lawan tunggal terbaik sana kan secara peringkat. Betul. Oke, yang kedua berarti ganda tuh. Ganda, ya. Nah, yang ganda ini berarti ganda terbaik kita juga secara peringkat. Oh ya, Lawan ganda terbaik. betul. Nah, itu kalau diacak berarti Diacak biasanya kita yang kedua juga bisa diacak. oh, udah bisa diacak yang kedua. Yang kedua diacak juga supaya yang kedua ini misalkan kita mau ngadunya sama pemain acak kita pertama nih. Jadi pemain 2 harus diacak juga supaya peringkatnya lebih rendah dari yang pertama. Kalau partner tetap dia harus naik Iya. ke pertama. Jadi yang diacak ini bisa kedua. Jadi kalau kita strategi mau ngadu yang ngacak ketemu yang terbaik sana, yang nomor 2 harus keacak juga. Harus lebih rendah juga. Oh, taktiknya begitu ya, Artinya ngacak-ngacak begitu. lawan ya. Iya. Biasanya sih yang udah sering kita kalah ya, misalkan di atas kertas mereka udah sering nih ngalahin kita terus nih gitu kan. Iya. Mau nggak mau kan kita ubah strategi kayak gitu. Biasanya juga itu lebih manjur juga. Intinya yang udah didaftarkan itu bebas mau diacak apapun. Bebas, tapi nanti kan keluar peringkat biasanya. Iya, benar. Saya sama partner emas ini biasanya Ya. Biasanya kita udah juara nih. nanti keluar peringkatnya berapa nih sama Ya. ini nanti keluarnya peringkat berapa nanti. Misal aku sama Mas Ahsan peringkat 1. Terus kemudian mau turun di Thomas nih. Disuruh pelatih acak deh. Dia masuk. Tapi itu peringkatnya bisa berubah. bisa berubah. Tapi itu kita udah 3 pasang terbaik itu udah masuk duluan namanya. Iya. Namanya udah masuk. Baru dulu. strateginya di lapangan seperti itu. Entah itu strategi, entah itu ada salah satu berhalangan. Thomas tuh aku salah satu yang paling seru tuh, Mas. Apalagi kalau udah tunggal ke 2, berarti match ketiga ya. Match ketiga. Itu biasanya penentuan tuh. Betul. Misalnya kita udah kalah 2-0 kan. iya. Yang match ketiga kalau kalah kan selesai itu Ya, sebetulnya. tunggal pertama kalah, Ganda pertama. kalah. Nah, itu yang ini kan Tiga. penentuan yang ketiganya. Iya. Bisa nyelamatin, bisa juga selesain juga kan, bisa kita 2-0 Iya. dengan dia 3-0. Iya. Atau mau kalah juga kita 3-0. Ya, akhirnya ganda terakhir gak Ganda main terakhir, lagi. Betul. Kalau di ruang ganti itu bagaimana menyemangati dalam satu tim per match-nya, Mas? Jadi kita sebenarnya berguni capek Mas, capek secara otak gitu kan. Kita kan nggak nonton gitu kan, nonton aja capek banget tuh. Itu pengalaman saya Thomas Cup yang terakhir kita juara itu kan. Ya itu kita kan supporter ini 5 jam deg-degan terus nih kan. Soalnya kan kita kan belum pernah, udah lama nggak pernah. Apalagi saya kan belum pernah kan juara kayak gitu kan, pengennya juara itu. Jadi partai pertama tegang, partai kedua tegang kayak gitu. Jadi emang kalau udah di lapangan kita udah di bangku penonton sih. Oke. Atau kita kalau main ya kita udah siap pemanasan. Yang sisanya paling kita sama pelatih sama satu tim yang lain buat bantu pemanasan. Sisanya buat support yang lagi main kan. Pasti kan tunggal pertama lagi main nih, kita yang kedua lagi pemanasan. Iya. Seperti itu. Oke. Bang, waktu pertama kali jadi ganda, itu pasangannya siapa? Pertama kali. Pertama kali ganda ada anak klub itu. Pas masuk pelatnas saya pasangan sama Bona Septano. Oke, itu di pelatnas ya? Di pelatnas. Oke. Waktu junior Iya. terakhir saya masuk pelatnas bareng Bona Septano, adiknya almarhum Markis Kido. Oh. Sekarang beliau jadi pilot sekarang banting. Oh iya. Bukan banting raket dia jadi. Tapi dari timnas ke pilot mah bagus-bagus aja, Bos. Enggak. Di dalam ini pusing nih, udah autopilot baik buat itu. Oh, itu pertama. Kalau awal bisa jadi The Daddy bersama Hendra itu Ya, sejarahnya bagaimana? Kan sebelumnya kalau setahu saya Markis Kido Hendra Setiawan kan? betul.
Jadi waktu itu di 2012 terakhir Olimpiade di London, Ko Hendra kan sama Marquesido di luar. Saya sama Bona di Planas kan. Mereka independen. Profesional. Jadi pas itu mungkin juga kan Ko Hendra pengen tantangan baru dan saya pun sama Bona mungkin pelatih ngelihat ya pengen cari yang baru juga. Jadi ya kita dipasangin lah awal itu 2012 akhir. Oh, dipasangkannya oleh pelatih. Pelatih, betul. Oke, berarti mulai adaptasi di situ tuh 2012. Akhirnya bisa panjang di momen apa adaptasi itu akhirnya bisa klop banget. Jadi pertama kali main sama Ko Hendra tuh 2009. Oh, pertamanya 2009. 2009 itu kita kejuaraan Sudirman. Waktu itu Marquesido lagi kurang kurang fit lah. Jadi saya dinaikin pasangan sama Ko Hendra, pasangan gado-gado lah. Oke, campuran. Beberapa kali juga ada turnamen Aksiata itu saya pasang sama Ko Hendra juga. Di latihan juga udah sering. Jadi pas dipasangin pertama kali itu emang nggak terlalu inilah, udah bisa adaptasi lah. Oh, nggak terlalu lama adaptasinya. Tapi yang susah itu apa? Bawa nama Ko Hendra ya kan. Ko Hendra udah juara Olimpiade, juara dunia, udah juara apa? Saya kan belum. Iya. Ya kan ini. Karena waktu juara Olimpiade sama almarhum ya, Marquesido ya sama Hendra Setiawan itu juara Olimpiade. Udah juara dunia juga. Juara dunia juga. Saya belum apa-apa. Waktu itu belum ya? Belum, paling juara kayak Grand Prix kayak gitu aja, kayak kecil-kecil gitu. Oke. Tapi ya dari situ juga saya kan introspeksi juga lah. Saya nggak mau nyanyain lah kesempatan ini. Saya latihan ya lebih keras, lebih nambah supaya bisa ngejar lah ketinggalan saya gitu. Dan akhirnya menjadi duet yang fenomenal juga gitu. Alhamdulillah. Iya. Itu. Nah, waktu sama siapa Ko Hendra itu turnamen pertama yang diikuti berarti yang itu. Denmark Open dulu. 2012 itu semifinal, kalah di semifinal. Oke, 2009 ini cuma pasangan buat itu turnamen internal aja ya. Itu turnamen Sudirman itu kayak Thomas Cup. Iya. Oh, Sudirman ya, ada Sudirman ya. Turnamen gede tapi kan bisa diacak lah kayak tadi kita bilang. Jadi emang resminya itu di 2012, benar-benar partner. Denmark Open. Itu waktu itu dapat semifinal, kalah di semifinal. Oh, kalah di semifinal ya. Baru juara itu alhamdulillah di Januari. Itu nggak nyangka juga bisa secepat itu juara di Malaysia Open. Oh, itu cepat ya berarti ya? Ya, karena pasangan baru. Mungkin ekspektasi kita mungkin ya pertengahan tahun depan lah kayak gitu bisa ngejar apa gitu. Tapi alhamdulillah Januari udah bisa juara gitu bareng Ko Hendra. Oh. Itu kalau ganda gitu Bang, di luar lapangannya harus klop juga apa enggak klop juga enggak apa-apa? Alhamdulillah Ko Hendra klop ya. Jadi di luar lapangan juga. Apa-apa. Karena dia kalem ya lebih nenangin lah, lebih apa? Lebih senior Ko Hendra. Jadi mungkin kan karakter kita beda. Jadi emang saling nutupin lah gitu. Mereka kan kalem, saya mungkin lebih rasa kerusuk apalah, lebih emosional lah gitu kan. Tapi ya itulah. Kalau dua-duanya kalem kan gak enak juga. Dua-duanya emosi gak ada yang ngerem kayak gitu kan. Tapi Ko Hendra lebih nenangin sih. Oke. Tapi kalau saya tidak salah, kita tuh kalau pasangan gado-gado itu ya, ibaratnya ini awalnya pasangan sama ini, terus dicaplok untuk satu turnamen. Terakhir kan Olimpiade juga ya, yang ganda putri kita. Itu kan bukan pasangan asli kan sebelumnya. Ganda putri yang Olimpiade kemarin siapa? Juara. Iya, yang juara. Grace. Iya, Gracia Poli. Itu udah paten. Iya, tapi sebelumnya kan mereka dua punya partner masing-masing kan. Iya, sebelumnya. Tapi habis itu kan ini senior sama junior deh. Dipasangin Olimpiade malah kita dapat gitu. Betul. Nah, emang ini karena pelatnas atau memang kenapa tuh kalau kita dipasang-pasangin gitu langsung juara aja? Enggak juga sih kalau mau juaranya. Tapi lebih ke kadang-kadang karakter pemain ini, misalkan ini udah dipasangin ini tapi kurang prospek. Mungkin senior ini pasangan ini kurang bagus. Coba di ramuan lah. Mungkin kan dulu itu pelatih tuh ya. Pelatih itu ngeramu lah kayak gitu. Mungkin kan dulu kan Apri masih muda, Grace lebih senior. Jadi Grace mungkin butuh yang sosok yang gimana. Sedangkan Grace mungkin yang kalemnya. Yang kalemnya. Jadi kan kok klop itu semua. Jadi kan semuanya ada di situ. Dan puncaknya di Olimpiade mereka. Berarti mata pelatih itu harus jeli ya. Betul banget itu. Di kepelatihan, di pelatnas gitu-gitu ya. Kalau dari pemain bisa nggak sih misalnya? Aku lebih cocok sama dia nih kayaknya. Ngusulin kita berdua yuk, ganda yuk gitu. Ada gitunya nggak? Mungkin perasaan itu ada, tapi sebenarnya mereka harus komunikasi berdua dulu. Jangan nanti bertepuk sebelah tangan misalkan aku mau sama kamu. Enggak ada mau kan bisa juga kayak gitu kan. Kalau mereka yang mau misalkan gitu dan pelatih mungkin juga ngelihatnya
karakternya kan harus beda nih. Satu pemain depan, satu pemain belakang gitu kan. Ya. Cocok, mungkin juga bisa alternatif. Mungkin kan dicoba dulu. Ini bisa apa enggak, sukses apa enggak, seperti itu sih. Tetap dicoba di pelatnas. Betul. Bang, kalau kita kan sering lihat ya All Indonesian Final atau di semifinal kita ketemu pasangan Indonesia lagi, Bang. Itu sebenarnya dalam hati kecil abang-abang ini gimana sih, kan itu kenal, misal lawan Kevin gitu. Itu kan Iya, kenal ya, udah Iya. tiap hari bareng di pelatnas. Betul. Terus dia cemes-cemes kita gitu. Terus itu gimana sih, Bang, sebetulnya? Udah di lapangan udah musuh, Mas. Gak peduli tuh. Gak peduli. Di lapangan gak ada tuh. Gak ada itu. Lah semua mau menang pokoknya. Kalau nggak ada perasaan kayak penonton gitu. Kalau kita penonton kan, Ya ya udah. dua-dua. Iya, Kalau iya, satu iya, menang iya. Indonesia juga kok. Betul gitu. itu. Tapi kan pengen menang semua. Kan latihannya kan capek semua kan. Masa kita mau lu aja yang menang gitu kan. Oh, di lapangan tuh musuh ya. Sudah. Tapi kalau ketemu di pelatnas lagi bercanda-bercanda lagi tuh, Bang. Bercanda lagi. Ngebahas yang itu yang kemarin kalah gitu. Iya, kadang-kadang ngebahas, kadang-kadang enggak juga gitu. Oh, kalau di Betul. lapangan udah mata mah. Wah, udah fight gitu. Udah fight banget. Pelatih tuh gimana tuh? Ngopi. Udah biarin Udah aja. biarin aja itu urusan pelatih atlet. justru yang Pelatih justru yang kayak kita, Iya, kayak penonton. penonton itu. Dua-dua juga anak Nanti buah. setelah game evaluasi ke pelatih. Ini harusnya kamu gini-gini. Dua-duanya sih kan enggak salah satu gitu. Bang, aku tahu bulu tangkis level kita dunia ya. Sepak bola belum ya, katakanlah belum gitu ya. Kalau bulu tangkis kita udah juara-juara dunia terus nih. Iya. Kenapa atlet bulu tangkis seperti level up, Bang? Secara pembawaan, secara kalau ngobrol ke media, kalau diwawancara tuh udah kayak beneran atlet dunia gitu. Itu tuh gara-gara belajar di Platnas Cipayung itu atau memang faktor apa, Bang? Masa sih, Mas? Serius kalau aku kalau lihat Tidak valid. kan gue Nggak, nonton. iya. Kalau Kalau misalnya biasa berantakan juga kan Nah, kalau jawab. misalnya abis di itu tuh kalau di wawancara tuh internasional banget gitu iya loh. udah level internasional nih gitu memang kalau bulu Mungkin- tangkis tuh. Mungkin dibuatnya seperti itu ya. Ya, nah itu dibuat di mana itu? Kalau kita di Plansen nggak ada pelatihan Public kayak- speaking kayak gitu-gitu. Nggak ada. Makanya kan kayak saya agak berantakan juga. Enggak. Ini bagus ya. Ini bagus. Ini bagus. Mungkin pas masih main berantakan. Kalau udah pensiun mungkin udah tenang. Kalau wawancara setelah pertandingan jawabannya tuh oke, terus bahasa Inggris wartawan asing aman gitu jawabannya. Udah internasional banget gitu. Si badminton itu level kayak udah disiapin di pelatnas gitu semuanya gitu. Ngalir aja sih kayaknya sih. ngalir aja. terus Ngalir sih. kalau level-level final tuh kita sering menang gitu. Oh, Terus kayak gitu tuh udah gestur-gestur tuh udah nggak grogi, udah nggak itu. Kenapa bisa ada di level itu? Maksudku si bulu tangkis ini. mungkin ya udah sering kali ya. Mungkin menang gimana? Waktu awal-awal juga waktu pas menang nih di wawancara gemeter juga, nggak biasa kan. Alhamdulillah udah mungkin menang lagi kayak gitu udah lama-lama ya, kayak terbiasa aja gitu. Jadi mungkin juga apa ya? Ada kalau misalkan susah bahasa Inggris kita minta translate gitu. Kayak gitu sih. Lebih ke nyamannya kayak apa? Kadang-kadang udah pengen bahasa Indonesia ada mereka nyiapin translate kayak gitu. Oke. Jadi dari kita sih nggak ada pelatihan. Nggak tahu kalau sekarang ya. Hmm. Kalau dari dulu ya bahasa Inggris ya yang penting mengerti. ngerti aja udah. Ya, saya senang ini loh. Ada Tarzan dikit gak apa lah. Validasi. Broken English mah bodoh amat. Yang penting ngerti wartawannya udah. Bang, Kalau udah ngangguk udah oke gitu Bang. Iya, udah ngangguk. Penonton udah terkesima. Beres dah. ini mumpung ada Bang Hasan gue mau nanya banyak ya nggak apa-apa ya. Apa? Iya. Bang, ganti kok. Aku tuh ngeliat itu bagus-bagus aja deh Iya. kok. Ini juga pertanyaan saya. Tapi ini serius Bang, itu kalau diganti kok kan kita kalau di TV kayaknya bagus-bagus aja, kenapa diganti sih? Saya dulu sempat ada di titik kesel bang. Karena kan kok kita cari susah ya. Maksudnya Kalau beli di- itu kalau di satu kampung ini mahal-mahal lima, ya. udah Iya. mau habis. Pernah tuh siapa ya, Taufik Hidayat apa siapa ya? Gini kan kamera nyorot koknya. Terus aku, Bagus. ini mah bercabang aja nggak ada di koknya. Kok bisa bilang ini udah jelek gitu? Rasanya itu apa bang? Biasanya mau break momentum ya. Oh. Break momentum lawan kan lagi enak bisa kan gitu. Ya kita harus cari cara. Ya salah satunya mungkin kan ya supaya dia nunggu lah. Biasanya kan udah mereka siap lagi servis lagi enak terus. Salah satunya kita ya udah supaya agak delay dikit lah kayak gitu. Kadang-kadang emang udah jelek, kadang-kadang yang masih bagus ya kayak gitu. Masih bagus sudahlah. Dia ada poin terus nih, ganti aja. Kalau itu apa pas kok jelek itu rasa di raket itu gimana bang? Kelihatan dari itunya misalnya udah bulunya udah mekar segala macem. oke. Nah, jadi bisa kalau bagus itu ya itu supaya biar jangan poin terus nih lawan nih. Kalau iya. pasti biar bagus. redam dikit. Redam dikit lah kayak gitu. iya, Kayak gitu sih. Iya. Kayak gitu. Bang, berarti abang secara prestasi nih ya. Wah ini mah. 4 kali juara dunia. 3 kali. 3 kali. Tiga 3 kali juara dunia. Medali emas. Asian Games Asian 2014. Iya ya. Asian Games 2014. SEA Games pernah? SEA Games SEA Games pernah. 2011. Thomas sekali. Thomas sekali. Thomas sekali.
Sudirman Cup gitu-gitu? Enggak pernah. Enggak. All England 2 kali. All England 2 kali. Olimpiade final ya? Olimpiade di 4 besar. 4 besar, semifinal ya. Semifinal. Iya. Yang apa namanya tuh? Open Denmark Open itu enggak usah dihitung lah ya. Gila. Itu sumpah lebih dari 10 kali itu. Kalau podcast badminton seru ya. Enaknya Karena kita juga ngikutin. kita tuh kayak di bola tuh Brazil gitu kalau juara-juara dan bakal bisa dihitung. Ah, kelas banget. Kelas banget ya gitu. Ini enggak usah dihitung lagi. Keren juga nih. Iya, itu momen paling berkesan ketika dari juara-juara ini ya. Itu pas kapan? Buat saya yang paling berkesan banget, yang nyentuh hati banget lah di 2019 itu All England 2019. Kenapa itu? Dulu kan saya habis Olimpiade sama Kohendra 2016 sempat pisah. Sempat pisah, Kohendra pasangan sama Malaysia, saya pasangan sama Rian Agung. Cuma setahun. Dan waktu itu umur kita juga kan sekarang patokannya 27 kan udah lumayan senior lah kayak gitu kan, 27 28, Kohendra juga udah mungkin 29 kayak gitu. Akhirnya setahun pasangan lagi sama Kohendra. 2018 mulai lagi. 2018 ya mungkin kita punya komitmen tapi kan kita merangkak lagi lah dari nol. Dari nol. Peringkat nggak ada. Mungkin secara kemampuan kalau buat saya sendiri juga menurun jauh dari dulu. Terus apa ya? Mungkin orang juga ngelihat kan ini udah berat kayak gitu kan. Kita pasangan udah berat. Sekarang udah muncul Minion. Gitu ya. Udah muncul Minion kan. Ya, tapi ya kita sama Kohendra ya mencoba lagi lah dari situ. Habis itu baru juara lagi mungkin di Juni ya, Singapura Open. Itu pun ya kaget lah. Tapi belum banyak pemain-pemain top yang datang lah kayak gitu kan. Di Singapura Open. Di Singapura Open kayak gitu. Masih banyak yang off lah kayak gitu. Nah, pas 2019 itu saya mau Kohendra juara. Jadi kayak ngejawab semua yang saya ragu, orang semua ragu. Saya pun ragu sebenarnya. Bisa bangkit lagi dari situ. Ngerasa nih kayaknya udah nggak bisa kayak gitu kan. Tapi kalau Kohendra pun dia positif terus, kayaknya masih bisa walaupun ya kita masuk 10 besar aja gitu. Tapi taunya bisa juara All England lagi. Dan Kohendra waktu di final itu kakinya cedera. Itu lawan siapa di final? Final lawan Malaysia. Malaysia. Dan habis itu juara ya kayak terjawab semua nih. Rasa kita mungkin pesimis yang ngerasa udah nggak bisa lagi. Kita yang dari nol kan waktu habis Olimpiade kan kita drop turun banget tuh. Dari peringkat nggak ada, dari kemampuan juga turun, muncul pemain baru yang bagus-bagus dan kita ngerangkak lagi. Dan dari situ bisa juara All England. Dan habis juara All England kita juara dunia lagi, juara World Tour final lagi. Jadi kayak macam titik balik lah. Dari rendah gitu kita bisa bangkit lagi lah itu. Itu momentumnya di All England itu. Jadi kalau di badminton itu misalnya pasangan ini habis Olimpiade misalnya dia peringkat 4 tapi pisah, terus kemudian pisah itu berarti dihitung nol lagi ya? Jadi ini kita dengan pasangannya, ini dengan pasangannya. Ada national point namanya. Jadi peringkat kita yang lama sama teman kita yang baru tuh nanti dihitung diakumulasi itu nggak tahu lah. Ada yang ngerti gitu nih. Jadi kita nanti pasangan ini kita tuh di peringkat berapa kalau ditotalin? Bisa ikut turnamen mana itu? Itu ada yang ngitungin itu. Nah kalau ini gabung lagi berarti dari bawah lagi. Nah, soalnya kita waktu itu peringkatnya masih agak jauh-jauh. Waktu itu Kohendra peringkat berapa, saya peringkat berapa, satuin lagi. Jadi kan nggak begitu tinggi lagi lah. Saya dari main ikut lagi tuh kejuaraan nasional lagi, disuruh main waktu itu. Alhamdulillah juara nasional kan. Yang kita sama Kohendra ini. Sama Kohendra. Padahal kita udah dari juara dunia disuruh turun lagi ke nasional. Nggak ada masalah kalau kita mau bangkit. Yang penting kita kan bisa introspeksi lah kayak gitu kan. Ikut turnamen yang paling rendah lagi, International Challenge. Sebenarnya kan itu kayak gimana ya, kita udah dari ikut yang paling top semua, turun lagi, nggak ada masalah ikut, alhamdulillah juara lagi. Soalnya kita harus nyari poin supaya kita bisa ikut turnamen yang lebih tinggi lagi. Jadi kan kalau rendah kita nggak bisa ikut turnamen 1000 karena peringkat kita nggak cukup. Harus kejar dulu dari bawah. Kejar dulu dari bawah. Itu main dari level itu, dari challenge lah itu, yang bawah kayak gitu. Udah nggak apa-apa main. Sampai bisa tampil di level 1000 gitu. Ngomong-ngomong All England, kan karakter penontonnya kalau di All England pada diem ya Bang. Itu lebih senang karakter yang kayak di Jakarta yang wow atau yang tenang-tenang gitu Bang? Kalau di sana sebenarnya heboh juga ya. Heboh juga ya? Lebih crowd lah, tapi momennya pas lagi poin kayak gitu kan. Baru nonton tenis. Tapi ya, crowdnya lebih seru juga gitu. Kalau kita kan, kalau di Indonesia kan emang crowd dari awal, dari kita masuk udah itu. Emang
ya buat kita seru, di Indonesia pun seru karena itu kan tuan rumah kita tuh. Kadang-kadang buat nyaman nggak nyaman buat lawan. Ya. Tapi sekarang lawan udah nyaman semua, udah terbiasa, udah gak kesewar lagi tuh. Sekarang udah enak semua. Wah, kudu pakai ini Iya. berarti. Venue kalau paling suka di mana? Indonesia Open, Indonesia. Indonesia, Oke. Karena supporter. supporter kita. Ya, kedua di All England lah. Lebih gimana? Lebih apa ya? Quiet tapi heboh juga kayak gitu loh. Kayak gitu loh. Iya. Bang, tapi kan abang kalau nggak salah pelatih cuma sekali ya? Hong Kong. Apa tuh? Di Hong Kong kan abang pernah turun jadi pelatih. Oh, ngelatih dadakan. Itu dadakan. Dadakan aja itu. Itu bukan memang pengen jadi. Bukan. Itu kan Sabar Reza waktu itu independen. Oke. Dia kan belum ada pelatih. Apa? Belum ada pelatih? Apa nggak ada pelatih ya? Ya pokoknya nggak ada pelatih lah waktu itu. Kebetulan saya kalah sama dia juga kayaknya ya. Kalah sama dia. Tapi dia datang independen. Independen. Pas main babak pertama itu ya kalah sama dia kayaknya, sama Sabar Reza. Pas besoknya kan, "Ja, mau nggak dibantuin?" Saya bantuin lah. Mungkin juga kan buat saya buat pengalaman juga tuh gimana sih rasa ngelatih di itu. Alhamdulillah dia mau juga kayak gitu kan. Ya itulah pokoknya. Tapi itu gak bikin minat untuk jadi pelatih. Belum dulu. Belum dulu. Belum dulu. Bang, sempat ada prime time-nya Dedis dan Minions, Bang. Aku penasaran kalau lawan Minions tuh perasaan dari The Dedis tuh gimana sih, Bang? Mereka kan hitungannya cukup muda-muda dan atraktif ya mainnya ya. Betul, betul. Itu gimana, Bang, kalau sebagai lawan Minions itu perasaannya gimana sih? Kita ngerasa udah kalah speed sama dia. Udah kalah kecepatan dari segi permainan. Emang mereka kan kita udah sering latihan bareng, ya kira-kira dia udah tau lah kelemahan kita kayak gitu kan. Mereka kan masih muda, energi, kita kan udah walaupun pengalaman kan ya tetap aja kita latihan bareng lah kayak gitu kan. Ya kita lebih kalah speed sama power lah. Jadi bola-bola kita di sana tuh lebih banyak ditunggu-tungguin sama dia. Terus suka kepancing kesel nggak, kan suka ada mancing-mancing itu ya? Nggak pernah sih sama saya. Senior orang daripada makan disuruh push up. Itu kalau lawan Malaysia iya. Kalau lawan Malaysia, kalau lawan senior mah kalau begitu kita juga serang lah. Nggak respect dia sama senior. Tapi ya kayaknya nggak pernah deh mereka tuh kalau berhadapan sama The Dedis terus Enggak. itu ya. Dia penting menang kan dia. Enggak. Iya. Prime-nya seorang Muhammad Ahsan itu di tahun berapa? Prime ya. Merasa itu energinya. 2013. Itu prime tuh. Iya. Titik puncak. Tapi secara prestasi saya lebih suka 2019. secara prestasi. Oke, tapi secara fisik dan Fisik semuanya 2013. Itu dikasih angkat 11 kali, saya tembak 12 kali tuh. Lagi gak habis-habisnya gitu kan. Karena kita tuh karena terlalu ganda putra itu cepet banget. Betul, Bang. Kita tuh bahkan sampai nggak bisa melihat ini tuh habis tenaga apa enggak sih? Karena bola kan jalan terus kan. Iya, Kayak kita nggak bisa kayak masa sih dibilang udah turun kecepatannya. Iya. Kayaknya masih sama aja Masih sama kecepatan gini-gini aja. Kalau mungkin yang detail kelihatan sih. Ya, Dari kalau pelatih ya mungkin dari kecepatan semesannya pelatih. mungkin kan awal-awal bisa tembus, kedua udah mulai enggak Udah kayak bisa gitu. dibalikin, Dibalikin ya. terus, udah balik serang kayak gitu Oke, sih. oke. Kayak gitu. Bang, di badminton ada tim statistiknya nggak sih, Bang? Sekarang ada ya kayaknya. Itu ngitungin apa, Bang? Nggak, Berapa laju bola? Kalau bola sepak bola kan ada passing sukses yang gitu-gitu, terus tendangan ke arah gawang, ada yang ngitungin tuh kayak gitu. Nah, kalau di badminton tuh ada nggak sih? Kalau saya dulu waktu masih zaman saya main, saya minta tagging lawan, Datanya lawan. data lawan. Kalau nggak statistik kita sih, saya nggak waktu itu masih belum. Data apa, Bang? Data misalnya kebiasaan lawan. Jadi lebih ke biasanya sih yang service sama terima service. Dia terima servicenya bisa kemana. Jadi kita ngapalin bola pertamanya aja. Kalau udah rally kan kita udah bagian strategi. Situasional lah itu ya. Kayak kita biasanya kan nyegat dari poin-poin awal itu. Biasanya kan dia terima servis tuh kemana. Kan kebiasaan itu kan biasanya. Iya. Nah itu kita cari biasanya. Dan biasanya kalau juga biasanya ini di lawan itu lemahnya di sebelah mana sih kayak gitu. Oh, misalnya kita smash, dia tuh lebih banyak bola masuk kalau dikasih di kanan Atau kiri. Itu juga atau penting ya? kirinya agak lemah atau macam. Oh, Tapi itu oke. lebih ke di lapangannya nanti. Biasanya kita fokus ke Awal ya? serve sama terima serve-nya itu. Oh, serve awalnya itu ya. Serve awal. Soalnya kan kita bisa kalau bisa matiin dari awal ya nggak perlu rally lagi sih. Itu sih. Sebagai juara dunia, Bang, bagaimana cara menjaga
Apa tuh? Juara dunia 3 kali. Oh iya, Itu kayak baru sekali. ya gitu. maaf. Iya baru sekali. Sebagai juara dunia 3 kali, Bang. Malu saya jadinya. Loh, enggak apa-apa, Bang. Ini kebanggaan kita cuma di sini doang nih. Gua baru bisa bangga serius kali ini gua. Bangga lah. Biasanya kayak main bola ya kalah di final kali ini baru nih juara dunia. Oke juga. Bagaimana Bang cara menjaga kondisi fisiknya itu, Bang? Aku pengen tahu tips dari juara dunia, apakah termasuk makanan dan istirahat dan tidurnya gitu-gitu, Bang? Ya pasti semua ya. Jadi makanan dan tidurnya, kondisinya. Jadi saya sendiri pun ya ngejaga tidur sama makan. Tapi tetap aja sih namanya lidah kita kan kadang-kadang pengen nasi uduk kadang-kadang ya. Tapi ya lidah Sumatera ya. pempek apa gitu kan. Kapal Tapi ya selam. sesekali lah gitu. Soalnya kan apa pedas kan kita lebih tahu. Apalagi situasi lagi turnamen itu kan benar-benar dijaga. Yang pedas lah terutama kan itu yang buat nanti apa sakit perut apa di lapangan kayak gitu. Lebih ngejaga sih. Pasti latihan juga lah, latihan keras. Tapi kalau abis latihan keras begadang atau makan gak teratur juga percuma semuanya. Kayak gitu. Berarti tidur itu minimal berapa jam, Bang? Saya biasanya tidur jam 9 lah paling telat jam 10 sih biasa. Udah tidur tuh? Apalagi kalau sekarang dulu masih anak-anak masih kecil, mereka jam 8 udah tidur ya ikut tidur juga. Cepet tidurnya. Cepet tidur. Kita mah tunggu bola di subuh. Subuh. Tunggu Liga Champions Karena lah. kalau begadang efeknya nggak enak banget pasti besok paginya. Oke. Soalnya kita kan kalau saya kan mungkin rumah di BSD jam 6 atau setengah 6 tuh harus sudah jalan kan ke Pelatnas Cipayung biar nyampe jam 8 mulai latihan kan pagi harus sudah bangun kayak gitu. Jadi kalau bangun itu kan ya badan tuh nggak enak aja kan bawaannya ngantuk nanti latihannya juga nggak maksimal. Oh, tidur udah harus cukup banget. Pasti harus cukup banget kayak gitu. Karena percuma nanti kalau latihan capek-capek begadang besok nggak bisa latihan nggak maksimal lagi atau sakit. Percuma latihannya kayak gitu. Makan juga kalau sembarangan udah latihan capek-capek tidur bagus makan pedes makan sembarangan sakit perut keracunan bagaimana ya sia-sia juga semuanya. Kalau menghadapi final Piala Dunia, Bang, bisa tidur, Bang? Kejuaraan dunia Iya, enggak ada deg-degan gitu. yang pertama deg-degan tanya sama Ko Hendra kok nggak deg-degan enggak teh soalnya kan dia udah dapat duluan kan duluan curang dia saya aja pokoknya gimana pokoknya udah tapi ya yang penting pas di lapangan itu nggak bisa on aja bisa maksimal aja jadi misalkan nggak gelisah kadang-kadang semua juga begitu nggak bisa tidur atau segala macam saya tanya juga dulu juga Ko Hendra juga begitu tapi di lapangan ya tetap oke gitu di lapangan itu yang paling penting jangan nanti tidur santai nggak ada masalah mainnya nggak keluar sama aja Iya. gitu. Bang, kalau seorang atlet badminton itu dia paling kesel kalau dapat lawan yang apa? Yang cywar kah? Atau justru skillnya misalnya tangan kiri lindan lah. Itu kesel. Sewor kadang-kadang Oke. Sewor. Kadang-kadang ada pemain yang ngeselin tuh ada Yang betul. contohnya siapa deh di ganda? Pemain Denmark biasanya sih yang agak suka Son tuh Peter siapa namanya? Excelsen tunggal dia Iya, tunggal itu. main ganda Ada, iya, dulu iya. zaman dulu ada kayak gitu. Itu. Nah selama kita masih kalah pokoknya dinyek-nyek terus pokoknya sama dia. Oh, iya. Jadi harus ya itu Pernah nggak Palembangnya keluar gitu? harus keluar itu. Oh, harus keluar. Minimal nggak kalah 2 kali lah. Udah kalah main kita kalah sewar juga kan. Oke. Jadi kita harus sewar juga walaupun kalah kan gitu biar nggak kalah 2 kali. Dibandingkan dengan kebiasaan dia tangan kiri dan lain sebagainya, lebih kesel yang cywar ya. Sewar pasti. Apalagi dulu mereka lebih senior duluan kan. Jadi kayak ngeliat kita tuh pokoknya udah mulai rame-rame dia mulai nyerang kayak apalah pokoknya Teriak-teriak. kayak sewor lah ke orang-orangnya kayak gini supaya kita mungkin down kayak gitu. Nah, habis itu saya nangkep nih saya mendingan sewor duluan. Jadi kalau ketemu dia lagi ya sewor duluan. Walaupun mau kalah juga kan ya terserah Masuk, pokoknya. teriak di depan muka gitu ya. Ya mendingan saya teriakin dulu daripada dia ngenyek kita dulu. Iya. You like Niklas Batman. Waduh, langsung marah dia ya. Enak aja lu. Langsung marah, gak terima lah dia. Kalau udah kalah udah kemarin lagi sewor mereka. Iya benar. Harus dikalahin dulu juga buat Kerdam itu. Iya. Bang, banyak angka-angka tipis ya, rally-rally tipis udah di ujung-ujung. Dan itu kadang kita udah kelelahan nih. Kalau aku jadi pemain sih, udah capek banget sih, Bang. Itu bagaimana menjaga fokus dan jangan kepleset di akhir-akhir. Katakanlah kita udah set terakhir Betul. 19-20 itu kan salah dikit lewat tuh, Bang. Betul. Itu gimana Bang ngejaga capek udah capek tapi kudu fokus. Kalau saya Ya. banyak berdoa Mas. Banyak berdoa aja. Soalnya kan udah nggak bisa
nentuin ini teknis apa segala macam kan udah. Iya. Tinggal nunggu takdir. Masalahnya udah stamina ya. Bukan stamina juga kan, mungkin lawan juga sama, tinggal apa? Ya gimana ya bilangnya ya? Kalau saya sih bilang tinggal nunggu takdir. Oh iya. Tapi kan berusaha tetap kan, Iya, iya. maksimal fokus gitu-gitu. Tapi kan kita nggak tahu siapa pemenangnya. Jadi saya lebih banyak berdoa aja, semoga saya yang menang gitu. Atau kalau lagi ketinggalan, semoga bisa nyusul kayak gitu. Udah kayak gitu, minta balikin keadaan lah kayak gitu. Mungkin kan udah selevel semua kan, Iya, iya. latihan udah sama, segala mungkin capek juga udah sama segala macam. Udah. Iya. Bang, kalau tadi kan saya tanya kemenangan paling berkesan. Kalau kekalahan paling kesel, kekalahan yang kayak kenapa saya kalah nih di sini? Ada 2 ya. Oke. Dulu All England 2014. Saya Oke. punya 13 sorry. Saya lagi prime juga itu. Prime, ya. Biasanya lawan juga saya kalahin. Pas itu saya kalah di semifinal. Dan buat sebuah juara itu gede banget. Pas itu udah unggul juga, akhirnya mungkin kepleset, akhir berbalik jadi kalah gitu. Oke. Jadi- Satunya lagi Olimpiade. oh, Perebutan 3-4. semifinal ya. Ya, tapi saya juga puas karena saya udah berusaha maksimal, Ya. udah persiapan maksimal, dan takdirnya kalah. Yang penting saya udah maksimal dulu. Iya, Kecuali saya udah nggak maksimal, saya santai-santai, tapi kalah kan banyak kan nyesel kayak gitu. Ya. Lebih kesel kalah di yang semifinal apa yang 3-4? Ya semifinal kan nggak bawa medali. Oh iya iya. Iya, iya. Betul. Ya, pasti itu dulu ya. Iya, itu dulu. Kalau enggak sih tinggal Ya, kalau emas atau perak. kalau semifinal kan masih ada mau perunggu nih. Iya, Dapat iya. gak nih misalkan dapat ya masih senang, kalau ini ya udah, tapi udah takdir seperti itu. Iya 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 iya. Bang, ritual kalau mau bertanding Bang, itu apa terus? Bagaimana cara memilih raket? Apakah raketnya yang jagoan itu aja? Apa memang yang dibawa di tas itu random biasa dipakai semuanya Bang? Pasti ritual sebelum main sih ya berdoa aja sih kalau saya sih. Mungkin malam ya banyak berdoa lah supaya minta diberikan kekuatan lah, supaya nggak cedera juga kan, kadang-kadang menang kalau cedera juga nggak enak kayak gitu kan. Banyak juga kan orang masih tetap bersyukur walaupun kalah, masih sehat. Banyak juga yang kalah sehat cedera jadi operasi seperti itu kan. Satu lagi kalau raket sih biasanya kayak pegangan itu. Ada ya? Ada pegangan yang biasa, tapi kan udah biasanya sih kalau saya bawa raket tuh 7. Minimal 7. Weh, juara dunia 3 kali lu jangan wah. Minimal 7. Profesional. Tapi setelannya udah setelan saya semua, karena kan saya ini sendiri balus sendiri jadi sama semua. Nah, Oke. tinggal di lapangan itu nanti kan paling ada senar. Senar tuh kan kalau dipakai terus kan bisa agak kendor. Jadi emang enggak ada lah, 7 itu random aja. Oh, ini udah bisa dipakai Pakai semua 7 nih? ini dipakai semua. Jadi misalkan satu agak kendor dikit, ya mungkin pakai satu lagi atau segala macam. Atau mungkin feel-nya yang ini lagi nggak enak, tuker aja udah. Kayak gitu-gitu. Supaya dapat feel-nya kayak bisa bagus lah gitu. Satu match berarti 7 ya Bang? Minimal, Oh minimal. Oke. Kado waktu itu ada lagi nyoba raket banyak patah. Jadi saya nyetok lebih banyak lagi supaya jaga-jaga itu. Berarti mulai besok kita kalau main badminton 5 mah. Waduh ini. 5. Soal ganda tuh agak riskan soalnya kan. Putus senar ya Bang? Satu putus senar mungkin nggak, kalau saya kan agak jarang. Soalnya senar saya pilih kan agak yang nggak terlalu tipis. Oke. Ngaruh. Banyak kan tabrakan. Oh, Tabrakan sama partner gitu. Yang Kadang-kadang sama-sama ambil. sama-sama ambil. Tapi kalau ada momentum begitu biasanya sering. Nggak tahu, saya perhatiin misalkan sekali patah, nggak lama ada patah lagi kayak gitu. Atau kita smash putus, kan miring tuh. Narik kan nih kencengan, akhirnya patah lagi kayak gitu. Bisa lagi musim patah itu bisa 2-3 patah kayak gitu. Iya kayak gitu. Benar itu kejadian, makanya saya bilang. Lagi musim patah, Jadi musim kayak patah udah terus. sekali patah, dikit lagi ada patah lagi. Ada temennya nih kayak nih. Tapi kalau lagi musim ada 2, ada 3 kayak gitu nambah lagi. Jadi harus stok banyak ya. Stok banyak. Kalau kita mah main aja masih harus ditutup karena angin. Belum dipakai triplek. Iya. Bang, tapi kalau di Indonesia ya, kalau kita ngomongin Indonesia kan sepak bola itu selalu impian para orang tua lah, anak-anaknya dikasih sekolah bola. Karena salah satu faktornya mungkin dipikir sepak bola itu yang bisa menghasilkan. Betul. Yang gaji-gajinya tinggi dan lain-lain. Sebenarnya badminton itu sejauh apa bisa membuat seorang atlet hidup? Badminton juga gede, bagus. Harusnya kalau- bisa berarti bisa dong. Kalau Bisa banget. Sekarang bermimpinya itu material ya. material betul. Sekarang tambah bagus lagi. Oke. Sekarang ya bayarannya mungkin kan sekarang pressmoney juga udah tinggi-tinggi sekarang. Makin naik terus lah. Mungkin juga bayaran per atlet juga udah mulai bagus juga kayak gitu.
Oke. Berarti jangan khawatir kalau misalnya kan, aduh nanti badminton juara doang tapi secara kehidupan nggak cukup. Badminton salah satu yang ngejamin lah. Oke, Bagus. Tuh. Ya, yang pasti harus juara sih. Iya. Kalau nggak juara ya kadang-kadang kan ya beda lah sama yang juara lah kayak gitu kan. Pasti pendapatannya. Tapi kalau misalnya kayak kompetisinya cuma di klub gitu, tetap bisa hidup nggak? Mereka kalau di klub sih Lalu masih lalangnya di klub ke kompetisi nasional dan lain sebagainya. iya, bisa lah. Bisa Soalnya ya? kan di turnamen kan kadang banyak juga. Yang kayak Sirnas itu kan nasional itu kan ada hadiahnya juga, ada prize money-nya juga. Tapi ya lebih bagus sih ya levelnya udah naik ke pelatnas atau yang kayak internasional itu ya, yang lebih bagus. Karena kalau di sepak bola kan ada gaji Ada bulanan dari klub gitu-gitu kan levelnya Oh, klub iya, juga. iya, Klub iya, juga. Ada gaji bulanan, gaji bulanannya kontrak satu musim Betul. berapa gitu. Betul. Jadi secara materi Betul. sangat oke gitu. Nah kalau ini nih kan kita nggak tahu di grassroots itu klub-klub gimana itu ya? gimana sistem gajinya buat atlet gitu. Mungkin bayarannya di per sponsor ya kayaknya. Oke. Sponsornya kan mereka kan ada sponsor masing-masing kan. Iya, iya, iya. Di situ. Sama hadiah lah. Bonus kadang-kadang kan kayak Olimpiade kan sekarang udah gede banget kan. Iya, Sekarang Asian Games juga gede, SEA Games juga udah lumayan. Tapi ya dulu sekarang harusnya lebih baik lagi ya. Lebih bagus dari yang lalu-lalu lah. Kemarin-kemarin, ya. Harusnya lebih bagus sih untuk badminton. Bang, kalau ada pemain bola level juara dunia ya ke Indonesia kan kita sangat mengeluh-elukan ya kalau ke Indonesia. Nah, kalau atlet Indonesia ke luar negeri gitu, Bang. Labelnya kan juara dunia. Itu pada segan gak sih, Bang, orang-orang sana, Bang? Atlet-atlet gitu ngelihat Pada juara nih. Tergantung negaranya ya. Kalau negaranya badminton ya, seperti apa? tapi kan mereka juga paling ngertinya di area badminton, Mas. Jadi kalau kita ke mall ya pakai sendal jepit celana pendek juga udah amat. Beda lah, beda kelas lah. Kalau main juara dunia bola sama juara dunia badminton. Oke. Tapi kalau masuk ke turnamen gitu ke gedung Ya, itu baru disegani tuh, itu Bang. itu baru stadion kita tuh. Oh. Baru tempat kita lah kayak gitu. Kalau di luaran maksud saya kan, Iya, kalau di iya, luaran iya. sih ya di luar negeri apalagi Eropa ya kita santai sih mau kemana aja gitu. Negara mana, Bang, yang sangat Badminton cukup banget. kaya? Nah, Asia sih. Malaysia, Indonesia, Singapura gitu. oke. Jadi Malaysia apalagi sama udah mirip banget sama kita. Jadi kadang-kadang ya di mall juga banyak yang tahu kita kayak gitu. Mungkin kan kayak gitu. Kalau Eropa sih kan badmintonnya kan mereka lebih terkenal bola juga kan. Jadi emang Iya. sama badminton pun olahraga keberapanya kayak gitu kan. Jadi nggak terlalu ini banget. Berarti ini sejak SMP yang disuruh jangan pulang dulu ke Palembang sampai sekarang, Bang, nggak pulang-pulang ini. Fix terus. Pulang. Maksudnya tinggal di Pulau Jawa gitu. Ya menetap di sini. Oke. Menetap Ya, sini. benar. Sudah berarti terjadi itu. Nggak terjadi. Nggak pulang-pulang malah. Jadi juara dunia, jadi ini. Betul. Tapi pernah ikut PON nggak, Bang? Pernah ikut PON? Sumsel? Pernah ikut 3 kali. Wah, apa aja tuh? Dulu di Palembang, Bela Oke. Palembang. Oke. ya. Pas dulu di Kalimantan Kalimantan Ya. 2008 8. 2008. ya. Bela Ternate. Ikut ke Ternate? Maluku Ternate. Utara. Maluku Utara. Kok bisa? Tiba-tiba jadi Toma. Dulu Palembang nggak ngirim apa gimana lah kayak gitu kan. Oke. Dulu saya kan klubnya Jarum. Ya. Oke. Jarum Jawa Tengah. Iya. Apa daerahnya. Iya. Stoknya banyak mereka. Jadi nggak kepake. Oke. Tadi ada dulu Kamar Lev, Marlev Mainaki. Mainaki. Main lagi. Kamu mau nggak di sini? Ya udah Kak, mungkin kan Gas. buat pengalaman kayak gitu juga kan segala macam. Masuk Ternate akhirnya. 2012 baru ke Jawa Tengah. Oh, ikut Jawa Pernah Tengah. emas tuh Mas di 2012 Mas. dan Jawa Tengah. Tapi kan itu udah juara dunia berarti. Belum. Oh, belum, 2012. 13 kan. Oh, setelah itu. Sebelum itu ya 2012 itu baru Berarti PON juga emas. PON juga Mas. Jawa Tengah lagi. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Soalnya Berarti KTP ada 3 dong ini. udah satu. Enggak boleh kayak. Domisili udah satu tuh enggak boleh. Berarti Dulu kan ntar masalah lagi nih. Gak apa-apa, gak masalah kok. Udah biasa. Banyak kok. Udah pindah-pindah kok kayak. Kalaupun tiba-tiba ada KTP baru aja. Bang, berarti PON sekarang bela Banten, Bang. Kan di BSD. Udah lewat. Hah? Kan Oh, ada batasan umur. sekarang umur. Iya. Dulu saya terakhir itu 2012 itu. Oh, batasan usia. Soalnya bapak saya juga dulu kan Jawa Tengah kan Kebumen. Oh. Orang tua itu ayah. ganda semua. Apanya? Main ganda berarti di PON itu. Saya main ya ganda sama ganda campuran. Oh, ganda sama ganda Ganda campuran. campuran. Dulu bergunya emas, gandanya emas sama ganda campurannya perunggu. Pernah ya waktu itu ya Topik Hidayat udah juara main PON, coy.
Iya, Handphone. ingat itu. Kata gue, ini udah juara dunia main phone. Kalau umur masih cukup mah Iya, bisa iya. aja. Dulu kalau nggak salah udah Olimpiade, sekarang tuh udah nggak boleh main phone kalau nggak salah. Juara Olimpiade apa gimana? Olimpik tuh nggak boleh. Akhirnya ada peraturan baru lagi. Umur berapa sekarang terakhir? 24 usia kalau nggak salah. Jadi kalaupun juara dunia tapi usia masih cukup boleh-boleh aja ya. Iya kayaknya sih sekarang sih. Mungkin peraturan sekarang saya nggak ngerti. Ya. Harus boleh sih. Bang, kalau persebaran bulu tangkis di Indonesia juga kan gak merata ya. Ya kayak abang dari Sumsel harus banget tuh ke Pulau Jawa gitu. Atau misalnya saya tuh nggak pernah lihat atlet badminton orang Papua dah. Ada. Ciko. Iya sekarang Ciko. sama Iya. adenya. Zaman-zaman abang, zaman-zaman Taufik Hidayat. Iya. Itu kayak Ya. kayak nggak ada ya. Betul. Itu faktor apa sih bang? Nah jadi emang kita kiblatnya nih pemain bagusnya tuh di Jawa semua. Secara fasilitas mungkin juga, secara turnamen jadi peringkat 1, 2 sama berapa 10 besar tuh pasti di Jawa semua. Jadi kita sebagus apapun di daerah, kita bisa bilang kita paling bagus karena di daerah kan. Iya. Bawa ke Jawa juga pengalaman saya juga ya ciut. Lihat pemain klub pakai baju Jarum juga udah agak minder gitu kan, klub besar gitu. Padahal pun saya di daerah juara. Tapi secara kualitas juga emang ketinggalan. Secara umur misalnya saya 14. Tapi 14 yang di Jawa ini udah kemana-mana, udah juara-juara. Kita masih babak 16 besar udah kalah kayak gitu kan. Udah kelihatan ini. Tapi untuk alhamdulillah bisa ngejar. Jadi mungkin apa ya? Tapi itu sehat nggak? Apanya? Menurut abang, jadi maksudnya atletnya akan terbatas di satu pulau aja gitu. Iya, mau nggak mau ya pengalaman saya harus hijrah. Tetap ya harus. Tetap selama saya ini yang dari daerah rata-rata pelatihnya dari kita klubnya klub daerah nih, orang daerah, tapi klubnya kita harus bersaing di Jawa, entah itu Jarum, Jaya Raya segala macam. Bisa bersaingnya di Pulau Jawa ini. Latihannya di sini, soalnya latihan juga kan kompetisi teman-temannya pemain kan pemain bagus-bagus semua. Jadi kita juga cepet ketarik. Kalau di sana kan mungkin kita bagus sendiri. Iya, paling jago kita ya. Jago sendiri, sisanya paling ada 1-2 pemain, sisanya jauh kayak gitu gapnya. Iya, berarti kita Di sini berharap juga banyak. dari klub-klub itu makin melebar justru ya. Jadi gak perlu orang ke sini gitu ya. Betul. Klub-klubnya yang mungkin Klub-klubnya. ada di sana atau Tapi dari PBSI-nya mungkin PBSI-nya. punya Wadahnya. wadahnya di semua Betul. daerah gitu ya. Atau bikin satu tempat di Sumatera, satu mungkin dari Sumatera bisa ngumpul jadi satu Kayak tempat. diklat. Betul. kayak Ragunan itu ada juga di Mana? Papua, ada di mana gitu. gitu. Tapi tetap aja jagoannya Jawa. Pasti di Iya, daerah karena sini. Masih Jawa. Secara fasilitas sudah baju 10-15 tahun. Secara pemain kualitas pemainnya juga kan udah di sini semua. Iya, Dari kecilnya gitu. Bang, pernah turun Agustusan nggak? Atau antara RT? Ya kan suka ada 17 Agustus main tuh bapak-bapak, kalau di kampung gua ada. Ya kan waktu itu belum bapak-bapak. Enggak ya, karena kan itu kan itu pernah turun di turnamen gituan enggak, Bang? Antara komplek kan. Ayo Pak, dari RT 2 misalnya. Saya balap karung ikutnya. Iya, kalau turun Kalau ikut mah gua protes itu kalau keluarga situ. ya iya, warga itu demo besar-besaran satu kabupaten itu. Kan kalau lomba badminton Kan kan. tiba-tiba turun, wah juara dunia 3 kali. Soalnya Gimana itu Agustusan? Kalau di rumah saya ada satu lagi, Tontowi Ahmad. Tetangga saya. Jadi nggak akan ada yang berani lawan kita. itu Palembang juga. Bukan, dia itu Jawa. sini. Iya, Jawa juga. Dia Sempio. Di depan-depanan rumah ya. Ya udah nggak ada lawan, kita mau sana. Mau komplek mana nggak ada lawan. Gila kali. Terus Bang, itu kenapa naruh raket tinggi banget, Bang? Filosofinya, Bang, itu. Ya biar bener-bener pensiun tuh nggak cuma di omongan gitu. Banyak kan bener-bener udah selesai lah pokoknya, biar Gantung raket tuh beneran bener-bener digantung. gantung. Banyak juga kan gantung, masih pengen main lagi kayak gitu. Saya juga gantung raket bener-bener emang badan tuh udah nggak kuat lagi kayak gitu. Bener-bener udah puas, bener-bener udah nggak bisa bersaing lagi, badan udah nggak kuat kayak gitu. Jadi emang bener-bener ya gantung gitu. Ketinggian, lu lihat gak sih? Ini tembok tinggi banget. Pakai tangga. Tembok atas Ya, banget. supaya jangan diambil lagi ya, mungkin. Padahal banyak di yang sisa sepatu masih ada main wah. Itu ada itu. Mau main lagi juga ada. Lihat. Waduh. Itu bawah. Tuh lihat. Lihat. Itu jauh banget sih. Itu beneran digantung itu di atas itu. Bener-bener. Tapi Bang ngerasa di mana Bang titik yang gue udah capek banget udah nggak bisa nih. Di usia berapa, Bang? Sempat nunda enggak, Pak? 2024 sih sebenarnya. Baru kemarin, tahun lalu. Iya, tahun lalu. Sebenarnya kan dari 2000 berapa? 23 apa itu? Saya latihan tuh udah setengah hari aja latihannya. Latihannya. Latihannya biasanya kan pagi sore. Karena badannya nggak kuat.
Jadi kalau saya geber pagi sore, kadang-kadang besoknya tuh panas dingin masih badan. Nggak balik recovery-nya. Oh iya recovery-nya ya. Recovery-nya nggak balik. Hmm. Satu itu pernah saya paksain, kadang-kadang ada aja yang cedera. Jadi saya udah bilang sama pelatih, kayaknya saya udah nggak bisa nih latihan. Berarti kan udah sinyal badan tuh udah mulai nggak kuat kan. Soalnya kan saya waktu itu saya 36 apa 37, Kohendra udah 40, 39 lah kayak gitu kan. Kalau kita udah sama-sama udah senior lah kayak gitu kan. Habis itu saya udah bilang sama pelatih udah nggak kuat nih, banyak riwayat cedera juga kan. Dipaksain juga kan, ya kasihan nanti badannya kan udah sinyal udah ini. Pelatih juga ngerti, mungkin setelah latihan pagi saya mungkin tambahan nge-gym seperti itu aja. Pas 2004 lah. 24. Udah ngerasa kok ini badan udah banyak yang nggak enak gitu. Terus fisiknya biasanya main pertama bisa ngelawan, udah babak berikutnya udah kayak udah recovery nggak balik, panas dingin mainnya udah kayak udah nggak inilah, Udah capek banget. udah capek. Biasanya kan main kedua udah istirahat sehari udah balik lagi gitu. 2023 2024 lah Oh, udah itu nggak balik masih- lagi. Oh udah nggak balik lagi. Udah nggak balik lagi. 2024. Jadi ya udah akhirnya memutuskan untuk Gantung. udah deh. Nah, mungkin kan kontrak kan masih waktu itu 2024 lah Iya. habisnya kan kayak gitu kan. Udah nyelesain itu aja. Selesai. Bang, kalau sekarang kan abang posisinya legenda ya, legenda hidup Indonesia di cabang badminton gitu. Kalau ada adik-adik di luar sana tuh yang baru pengen menata karir, kayaknya pilihan olahraga favorit saya, mungkin kayak abang dulu disodorin semua, jalurnya badminton gitu. Ada yang di ambang kebingungan pengen badminton tapi ya banyak faktor yang tidak bisa di daerah, apalagi. Abang mau bilang apa buat mereka gitu? Ya yang pasti harus mau berkorban ya. Dari anaknya dan dari juga orang tuanya kan. Mungkin kan anaknya kan ikut orang tua kan pasti. Ya. Nah, mungkin orang tua yang lebih nge-push lah gini. Ini sekarang juga kan badminton juga udah bagus lah. Udah jaminan juga buat masa depan. Jadi dari orang tua dulu. Biasanya kalau anaknya mau, orang tua yang nggak support, kadang-kadang kan keganjel lah, keganggu lah kayak gitu kan. Apalagi dari daerah yang butuh support orang tua buat ke Jawa, entah itu finansial atau segala macam kan. Nah, jadi pasti mungkin udah semua itu ya pasti harus kerja keras buat ngewujudin lah cita-citanya itu. Emang banyak harus ada yang dikorbankan ya. Pasti ada banyak berkorban, banyak banget berkorban. Entah itu pasti kan sekolah juga kita tinggal, pasti tinggal. Latihan pagi sore gimana mau sekolah? Iya sih. Iya ya. Tapi kalau secara prestasi Indonesia di badminton kan kita tuh suka banget tuh apa namanya ayunan tuh apa Naik turun. Ada di saat kita prime-nya mau putri mau putra mau apa Jago semua. turun jago semua gitu. Iya. Ada di saat yang saya ingat banget putri kita nggak ada stok. Betul. Putra lah kuasa itu harapannya kita di tunggal putra sama ganda putra gitu. Campuran aja kita nggak ada stok tuh waktu itu. Terus tiba-tiba naik lagi putrinya. Oke banget, putranya habis stok gitu. Sekarang ini abang lihatnya gimana tuh? Udah setelah era-era keemasan itu, sekarang masih bisa nggak sih kita tuh bersaing dengan Cina, Malaysia gitu? Ya, yang pasti harus kita akui ya, sekarang kita menurun ya. Dan itu buat introspeksi juga lah buat semuanya. Buat atletnya juga harus lebih kerja keras lagi. Buat apa ya? Ya harus kerja keras lagi lah buat biar balik lagi seperti apa, mungkin dari pengurusnya juga. Tapi saya rasa juga kan sekarang tunggal putri juga kan kita kemarin dapat perunggu ya. Ya memang harus ngejar lagi juga sih. Emang kita ketinggalan lah. Tapi yang penting kita bisa introspeksi lagi. Kita punya keyakinan. Saya rasa ya kadang-kadang kan naik turun. Ya mudah-mudahan kita dengan introspeksi ini, dengan berbenah, ya bisa balik lagi. Saya yakin itu. Soalnya mungkin pengurusan sekarang lagi bebenah. Kan mungkin sekarang lagi pengurusan baru ya. Lagi bebenah. Ya mungkin ya tapi kan harus butuh waktu. Iya. Lalu kan kalau penonton kan nggak mau tahu. Kalau main harus juara segala macam. Apa ya harapan medali kita tuh olahraga ini Ya gitu. betul. Tapi kan sekarang mungkin kan lagi bebenah nih. Tapi kan butuh waktu. Nggak bisa yang instan kan. Mie doang yang instan. Ada kopi gitu. Ada kopi juga instan gitu. Apalagi yo. Ya mudah-mudahan dengan bebenah ini, dengan apa? Dengan sekarang yang ada pengurusan berbenah, mudah-mudahan bisa bangkit lagi lah. Saya yakin pasti ya. Soalnya kita nggak pernah kehabisan stok lah. Ya. Buat Secara atlet. negara kita di berapa sekarang? Menurut abang? Masih 5 besar lah. Masih dapat besar? tapi Masih ya. bisa 5 besar lah. Di bawah Cina, Malaysia Malaysia juga lagi saya rasa turun. nggak jauh beda. Lagi turun. Makanya Turun lagi juga. top dari Cina lah. Korea sekarang lagi bagus. Korea lagi bagus. Korea lagi bagus. Putri India masih
Si siapa tuh Udah namanya? menurun juga. Udah tua juga kan? Udah menurun. Nah. Iya. Kalau ini Bang, aku pengen nanya secara psikologis ya. Kalau Olimpiade gitu, Indonesia kan udah pasti mengharapkan sebuah masyarakat badminton tuh menyumbang emas ya Bang. Nggak ada tuh di katakanlah di sepak bola gitu. Udah kalau badminton tuh kayaknya harus ada satu emas setidak-tidaknya gitu. Iya. Itu suka secara atlet badminton ya terbebani gak sih Bang akan harapan satu Indonesia bahwa setiap gelaran Olimpik badminton tuh diharapkan banget gitu. Iya betul. Yang pasti ada ya, tapi saya mau ngomong lebih lanjut, saya juga nggak dapat medali emasnya. Ya maksudnya secara patasi payung gitu. Pasti kalau mau berangkat badminton minimal kita pasti ada satu badminton. nih, ada satu nih gitu yang dapat. Udah biasa sih, sebenarnya udah biasa. Tapi tekanannya itu sebenarnya pengurus kan yang ini, yang dari mereka kan ke pengurus kan ya sebisa mungkin nggak kasih pressure. Tapi kan kita lihat juga dari media segala macam pasti kan mengharapnya dari badminton. Kalau kita sih mikirnya udah jalanin aja, yang penting kita persiapan bagus, segala macam bagus, ya tinggal hasilnya kayak gitu kan. Kemarin kita bahkan nggak ada ya? Nggak ada perunggu. Perunggu. Kita perunggu tapi ketolong dari panjat tebing. Panjat tebing dan angkat besi. Iya, angkat besi. lift tadi Kalau ya. angkat besi memang sama kayak badminton, rutin tuh. Rutin dia Kalau pasti nggak perak emas ya itu. Jadi sekarang mungkin kan udah terbagi udah kebaca kan sekarang Ya, ada ya, 3 yang andalan ini. cabang unggulannya. andalan. Main dalam kondisi kram pernah nggak Bang? Kram alhamdulillah enggak, cedera sering. Suntik. Kalau apa? Cedera. Kalau pas lagi cedera gitu. Painkiller. Cedera apa Bang biasanya Bang kalau main dalam kondisi Saya yang rutin yang sabar. cedera? Yang temen lama lah kayak pinggang sama dengkul kaki kiri. Oh lutut kiri. Lutut kiri itu udah akhir-akhir lah dapatnya. 2023. Oh, udah yang tadi apa bilang? Teman-temannya baru masih. Yang lama pinggang. Teman lama. Itu sering dalam kondisi lutut sakit berarti ketika bermain. Ya 2023 itu udah rasa nyeri. Dan ya pinggang itu dari junior. Udah kena. Udah kenanya dari junior. Jadi lebih ke ngebatasin lah. Dulu biasa sit up apa pakai bola berat kayak gitu, sekarang udah nggak berani. Bending tuh nggak berani karena dia kan neken pinggang kan. Ada riwayat itu makanya nggak pernah ngelakuin itu. Bang terakhir sebelum Ultimate Team, bagaimana cara bertahan di atas dalam loncatan Bang? Hah? Gimana? Kan semes kan? Ya. Nah itu kalau pemain itu kan suka lama tuh bisa Lama di atas. dia. Nah itu kalau dari Abang. Kalau tips Abang nggak bisa bagaimana? jawab, saya kasih jawabannya. Kita latihan kaki dari kecil. Apa? Latihan penguatan kaki dari kecil. Gimana? Ya itu bisa dari bending, bisa dari raise gitu. Dan suka kita kan latihan lompat palang berapa puluh kali, berapa rutin kayak gitu. Jadi kan itu ngelatih buat daya ledak kakinya gitu. Iya betul. Dan kalau kita dari latihan drilling smash pun kita kasih palang tengahnya. Jadi habis lompat smash ini, lompat lagi, ngelompatin palang agak tinggi, baru lompat smash lagi itu ya berapa ratus kali kayak gitu. Ini tuh yang penting hentakan pertama. Kalau ilmu saya itu delay di udara. Delay udah. Ada ilmu, Abang ada ilmunya. Oke. Ada. Coba ke Ini kalau Piala Abang Dunia. mau Piala Agak Dunia. lama dikit. Piala Dunia. Coba Bukan Piala Dunia, kejuaraan dunia. kejuaraan. sebutannya. Gimana bisa Lama dikit. Lama kita delay. Itu kekuatan kaki lah pakai. Kalau dari Bang. Keseimbangan ya. Keseimbangan. Itu kita kalau latihan itu pakai bola tenis. Oke. Bola yang hijau tuh, bola tenis itu kita taruh dan kita injak itu dan bertahan di atas itu. Oke. Itu tuh akan melatih keseimbangan. Jadi kalau kita lompat itu bisa delay di udara, keseimbangannya bagus. Gila. Tapi efek gitu kan nggak ada daya otot ledaknya gimana? Iya, badannya? ini untuk yang stay Di atasnya. Kalau yang daya lompatnya Daya lompat. itu udah benar. Udah. Itu buat lama di udara ya. Ini yang lama di udara. Lama di Jadi biar udara. kita lompatnya tinggi dan Bertahan di delaynya, atas. Iya, delay di udaranya Iya, kayak iya. Ronaldo biasa. Iya, kan. iya. Oh, itu tinggi Dia banget. delay di udara. BP ya, BP lama. kan datang ke sini saya. Nah, Bukan diajarin. Ada yang BP yang ngajarin Anda. Oh, BP ngajarin saya ya. BP juga diajarin Marbosnik tuh dari bukunya. Itu dari buku Marbosnik. Bagaimana? Oh berarti bisa dikombinasi nih Mat. Di daya ledaknya begitu. Enggak, tapi sulit. Beda. Karena bola badminton itu ringan. Ringan, Jadi ya. dia kalau kita delay dia sudah turun duluan, kita malah Oh iya. ngenet itu mah. Enggak bisa. Kebetulan emang buat daya ledak naik Anda gitu. lain kali lihat dulu siapa yang di depan baru suruh saya keluarin ilmu. Bermanfaat apa enggak gitu. Kalau ke badminton Pak jadinya wah kalau saya delay bolanya jatuh duluan. Gimana lebih turun cepat bolanya dibandingkan badan gitu. Oke, tapi Abang ikut olahraga lain enggak?
Apa? Ikutin olahraga lain nggak? Ikutin Apa? Biasa ikut. bola sih. Sepak bola. Kalau Sepak nonton bola. kita nonton bola. Dulu kalau keluar negeri kalau sempet nonton bola. Di situnya. Apa, Apa Bang? fansnya? Timnya. Timnya sekarang Liverpool. Sekarang. Ada dulu dong berarti ini. Liverpool. Ya, sekarang Oh, dulu MU dulu. Iya. Sekarang Liverpool dulu. Liverpool. Dulu Arsenal. Oh. Gitu. Soalnya senangnya Liverpool waktu itu ngebangun tim aja sih, yang zamannya Jurgen Klopp ya. Iya. Dia ngebangun tim mungkin kan sampai juara. bisa juara kayak gitu. Oh, Arsenal dulu karena Arsenal juga ngebangun Ya era ngebangun Wenger. ya senangnya kayak gitu, yang nggak langsung ambil yang top ya. Iya. Bener nggak? Tapi saya kurang Iya, ngerti juga tuh, bener ya. benar. Dia Dia senang Iya. ngebangun dari awal sampai Baru jual jadi mahal, bagus. iya. Baru jual mahal. Abang Hasan suka main bola nggak? Bisa Suka. main bola? Ya kena lah dikit. lah Apa kayak posisi apa? Orang Palembang, bro. Lu tanya. Posisi apa, Bang? Posisi apa, Suka Bang? bola apa? gitu. Kalau kata teman saya keluar katanya. Oh, saya. Saya keluar, bisa keluar Itu langsung. mah Saya bola keluar. perjalanan itu langsung. Oh, saya. Datang bola kasih ujung sprint gitu. Oh iya, atlet pelatih. Tapi harusnya sundul-sundul bola. Nggak bisa, sundulnya kemana-mana nggak bisa. Oh, enggak bisa, enggak bisa. Nah, itu harus pakai bola tenis. betul. Sekarang juga lagi aktif pedal. Pedal juga. Ya mungkin kan udah lama bulu tangkis. Ya, have fun ya, buat have fun. Pengen cari yang suasana baru, mungkin teman-teman baru juga. Oke. Di rumah Licik, juga tapi ada. kan ngayunnya udah jago Udah pasti. jago. Enggak beda. Oh beda. Caranya beda. Badminton nggak bisa pakai plus kayak gini ya. Kalau itu lebih ke apa? Kayak tenis juga, apa squash juga gitu. Harus Oke. ngerubah juga pukulannya sih. Tapi sekarang- mungkin kita ada basic olahraga, jadi basic mukul Bisa ya mungkin juga, ya. ya belajar lah dikit-dikit. Ya. Pedal bos. Nah, sekarang kita seru. masuk ke Ultimate Team. Ini seru. Ini kan biasanya kalau orang volley datang kita suruh volley. Iya. Megawati waktu itu volley Semua tuh. volley semua, ya kan. Ada olahraga apa lagi ya? Si Adrian Mateis, teman-teman Tinju, ya, teman-teman boxing, UFC dan lain sebagainya. Ini sekarang kita combine. bulu tangkis. Legenda bulu tangkis. Kita suruh Legenda bulu tangkis aja lah. Full. full. Maksudnya atlet bulu tangkis Badminton aja. semua? Iya, badminton semua aja. Taruhnya di Oke. mana? Gak usah ada Liverpool main bola, gak usah. Enggak usah. Nggak usah itu, Oke, berarti ya berubah ya ini tiba-tiba ya. Enggak, gua pikir-pikir kayaknya bagusan badminton semua. Oke, badminton. Karena kalau badminton, Apa? kalau saya susun, Coach Ripan susun dengan Bang Hasan susun, Apa? kayaknya sama deh. Gue yang dulu-dulu doang. Iya sama. Ya, paling era-era saya lah. Iya, sama. Coba kita lihat. Oke, badminton aja. Iya, badminton ya. Oke. Bang, terdiri dari pemain-pemain badminton sepanjang masa versinya Bang Hasan. Oke, tapi dalam formasi sepak bola. Yang Berarti ada 11. Ya, dikira-kira siapa ya pemain badminton yang bisa jadi kiper ya. Iya. Oke, formasinya dulu. Oke. 4-3-3, 4-3-1-2, 4-4-2. 4-3-3 dong. 4-3-3. Kita penyerang kita. Oh, Penyerang. Oh, ini. Ganda kan susah. Gol kiper. Iya. Jaga gawang ya. Penjaga gawang. Boleh dari luar negeri ya. Boleh. Boleh. Apa dalam negeri Boleh, aja? boleh. Bebas, seluruh bebas. ya, pemain badminton seluruh dunia. Atau kalau susah ada penjaga gawang boleh dari depan, boleh dari Dari tengah. depan dulu lah kayak. Boleh. Oke. Depan. Striker Striker di depan. badminton nih. Pasti serangannya jago banget. Kevin Sanjaya tuh. Kevin Kevin Sanjaya. Sanjaya. Sorry. Oke. Kevin Sanjaya. Sanjaya. Kevin Sanjaya. Kanan itu Kanan Hendra Setiawan. Hendra Setiawan. Oh, penyerang nih ya. Penyerang semua. Ini juga yang kenceng-kenceng nih. Kiri Berarti depan. Wai Feng. Oh, Cina. Cina, Wai Feng Cina. Wifi. Wifi. Pemain ganda semua ya udahlah Nggak apa-apa, Saya nggak pemain apa-apa. ganda kan. Gak apa-apa. Nah, Attacking midfielder yang Glenn. pintar mengatur. Nah, terus. Tony Gunawan. Tony Gunawan. Pemain tengah ya. Ya. Pemain tengah. Udah merangkap defense agak kuat ini kan harus. Iya. Iya. CM-nya ini berarti yang jago delay, pengatur. jago mengatur. Matias Bu, Matias Bu. Cina juga nih. saya tahu. Denmark. Oh, Denmark. Cina, Matias Bu Cina. Jauh banget ini. Matias, Bos. Jauh. Denmark nih. Gelandang bertahan. Gelandang bertahan. Aduh, Boleh nama sendiri juga kalau mau udah masuk. orang yang lain aja. Saya apa ya? Saya goalkeeper aja. Defense. Defense dulu. Boleh. Defense tengah Leong Dae. Korea nih kuat-kuat nih defense-nya nih. Ong Yu Hok. Oh, Malaysia aja.
Nah, enggak bulu tangkis lu enggak tahu. Enggak bulu tangkis. Lee Chong Wei. Macam gue ya. Lee Chong Wei. Kasih insight dong. kasih. Siapa Mat? Marin. Cewek. Spanyol. Enggak apa-apa. Nggak apa. Boleh. Kurang gimana tuh kalau di bola itu? Iya. Karena di sepak bola putri. Siapa ya pemain dulu? Center back lagi. Chandra Wijaya. Chandra Wijaya. Bagus ya. Defense-nya kuat ini. Back kiri. Main kidal dong. Nah, pemain kidal. Kidal. Tadi harus kidal ya tadi. Tadi udah main kidal. Siapa tahu Matias Ibo yang di sini. Matias Ibo, Matias pelatih fisioterapi. Tan Bun Hong. Tan Bun Hong. Tan Bun Malaysia Hong, nih orang kuat mana? nih. Malaysia. Ya baru Malaysia. disebut. Dari juga tadi enggak tahu tuh. Malaysia nih. Back kanan. Back Bek kanan kencang, Cari. kadang-kadang Nyerang ya? Enggak terlalu tinggi tapi kencang. Nah, di sini. Bisa defend, bisa attack. Koken Cat. Koken Cat. Enggak tahu. Korea. Aku juga mana? Malaysia. Malaysia. Koken Cap. Malaysia. Koken Kit. Ah, penjaga gawang. Penjaga gawang. Muhammad Hasan. Muhammad Hasan. Jaga jaga rumah nih. Soalnya mirip-mirip Rutin Sulu. Oh, kita kalau juga. Kita kalau- Kalau juga mirip Rutin Sulu ini mirip-mirip. Paling kebobolan banyak nih. Satu super sub. Belum Itu satu DM, lagi, DM, DM. belum DM. Oh, DM belum? DM itu Pemutus serangan, Bang. Iya. memutus serangan ya. Ini depan ya saat duluan tuh. Fajar Alfian. Fajar Fajar. Alfian. Via. Oke, satu. Saya tahu. Cadangan. Saya tahu nih. Apa tuh? Wakil Menteri Taufik Hidayat. Super sub. Kalau ada menterinya dia nggak bisa apa-apa. Dia harus ganti. Dia harus Super sub. Harus yang junior saya biar nggak kesinggung. Taruh di subtitle. Iya benar. Harus junior saya. Iya, kan wamen, seharusnya wakil kan, berarti super sub. Kalau menterinya lagi berhalangan, wamen biasanya tuh. Siapa nih? Boleh, juniornya juga boleh. harus junior biar nggak kesinggung. Oke. Siapa ya? Ciko. Tapi juara Olimpiade ntar dimarahin saya. Lu naruh di ini loh. Gue dicadangin nih. Cadangin. Siapa ya? Rian Ardianto aja. Oh, ini siapa? Ginting. Ginting. Siapa? Oh iya. Siapa namanya? Ginting. Satu-satu. Anthony Anthony Ginting. Manajer. Anthony Ginting. Pelatih. siapa? RIP. RIP. Pelatih boleh nggak? Pelatih Iya, boleh, boleh. Pelatih Ya. asli. Hari IP. Harry P. Harry IP. Kapten. Tim. Nah, Hendra Kalau Setiawan. ini datang ke Thomas, kaptennya siapa? Hendra Setiawan. Kapten. Hendra Setiawan. Pasangan Oke. emas. Oke, ada yang mau diganti? Udah. Lock ya. Lock. Oke, inilah dia ultimate team dari Muhammad Ahsan. Mantap. Badminton. Bang, Kita ada kita ada 2 penelpon yang Dua akan penelpon. bertanya langsung di SSB Sobat Sporty bertanya. Yang pertama ada siapa? halo. Halo. Oh, Coach Iwan Setiawan nih dari Borneo. Halo, Oke, Nah, dengan siapa? dengan Gama, Gama. Di mana? dari Pangkal Pinang, Wah. Sumatera. Fortunella. Bangka Belitung. Dekat Iya. Palembang. Iya. Bangka Belitung, Dekat betul Sumatera. sekali. Belitung, iya. Halo, Gama, password. Sport 77 podcast terbaik seluruh Indonesia. Bagus. Kurang lengkap podcast badminton terbaik di Nah, Indonesia. Ulang. Oke, ulang. Ulang. Sport 77 podcast badminton terbaik seluruh Indonesia. Mantap. Bagus. Padahal dia udah bilang kata sport ya, semua olahraga. Badminton. Oke, Gama mau tanya apa? Mas Hasan, ada 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama nih ya, dari sekian banyak turnamen dan perjalanan ke luar negeri, kan keliling tuh, apapun lah occasion-nya. Itu negara atau kota mana yang Mas Hasan punya apa ya, di top of mind-nya tuh kayak, oh ada kenangan yang baik atau yang unik gitu Oke. dari semua perjalanan itu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sampai sekarang masih kontak-kontakan nggak sama Pak Pilot, Mas Bona? Alhamdulillah. Oke. Pilot. Oke. Siap. Nah, itu nanti tolong diceritain bedanya waktu main sama Mas Bona sama Ko Hendra yang terakhir. 2 pertanyaannya itu aja. Oke. Terima kasih. Gama. Oke. Sama-sama. Mantap. Thank you. Oke. Nah, tuh Oke, 2 pertanyaan yang dari- pertama tadi kota Atau ya. negara. Yang pasti pertama tadi Indonesia sendiri tuan Iya, rumah. iya. Kalau di luar saya suka
All England. England ya. England. Oke. Oh, Inggris. Karena Karena ya bisa tadi sekalian nonton bola. salah satunya itu. Bisa nonton MU tapi. Oke. Nonton setan. Enggak itu kadang-kadang. Jadi apa ya dua venue itu lah yang paling favorit. Oke. Kalau yang pertanyaan kedua, masih Kedua. kontak-kontakan enggak sama Papilo? Sama Mas Bona ya, Ya. Bona Septano. Terakhir ketemu sih. Waktu itu dia lagi main padel daerah BSD, masih sempet kontak-kontak juga sih. Suka komen di IG seperti itu. Iya. Apa bedanya bermain bersama? Bona. Sama Bona. Mungkin kan Ko Hendra lebih senior lah. Kalau sama Bona kan kita seumuran jadi sama karakternya. Oke. Itu dia ya. Oke, kita ke penelpon Kedua. Halo. 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 Ini boleh diminum kan? Boleh, Mas. Saya dari tadi udah minum 2 kali. Masih menunggu sambungan. Hilang ya? Dianya belum masuk. Halo. R. Halo. R. Rama. Hah? R. Rama. Tadi, tapi di Pangkal Pinang. Rizky GP itu ya? Halo. Kok lo Tahu tau? tahu? Hah? Video call lu. Ini soalnya agak gini. Agak gini. Lo tau nggak rumah Bang Hasan di mana di Palembangnya? Aku di Lingga, Pak. Ya. Beda kota. Iya. Ya kan cuma 4 jam. Cuma 4 Cuma jam. 4 jam, Ram. Jauh. 4 jam. 7. Yalah. Sudah bagus sekarang. Siapa tuh? Wali kotanya harus komplain rusak jalannya tuh. 4 mah Bukit Asam ya, paling Bukit Asam. Morenim. Nah, Halo. Halo. Dengan siapa? Oh, izin Bang, dari nama Robi Kadialdi, dasal dari Padang, Bang. Padang Sumatera lagi nih. Oke. Robi. Iya, Bang. Iya, gimana menurut Anda Pak Andre Rosiade? Bagus, Bang. Enggak. Silakan passwordnya dulu. Gak usah dipotong. Enggak usah kalau kalau yang itu enggak usah dipotong enggak apa-apa. Kalau yang itu enggak usah dipotong enggak apa-apa. Yang pertama tadi. Passwordnya Sport 77 podcast terbaik sedunia. pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Biar beda dikit. Iya, internasional. Dia tahu kita broken English. Jadi dia pakai broken English. Silakan Bi bertanya kepada Bang Hasan pakai bahasa Inggris. Wes, bahasa Indonesia loh, Bang. Iya, bahasa Indonesia. Ya iyalah. Iya, ayo. Oke, Bang. Mau tanya apa? Oke deh, Bang. Izin bertanya, Bang. Ya. Nih, Bang, banyak nih anak muda yang di luar sana yang mungkin baru serius untuk menekuni bulu tangkis di usia 20-an. 20. Oh, bahkan ada yang baru 24 tahun. Untuk Robi, Bang, masih umur 24 tahun Oke. dan bergabung bukan di klub PB yang besar, Bang, cuman kayak fun-fun gitu, Bang. Betul. Menurut Bang Hasan, apakah masih ada peluang untuk Robi atau teman-teman lainnya lah Ya. untuk bisa bersaing di level internasional, Bang? Ini. Mungkin itu aja, Bang. Sekian, terima kasih, Bang. Siap, Robi. Ranca mana? Rancak mana? Tambuji. Robi ini atlet bulu tangkis berarti ya? Robi atlet bulu tangkis. Oke. Makasih ya Robi ya. Berarti Bang. tujuannya umur 20, Sama-sama. 24 itu buat internasional ya? Dia sekarang 24. Masih ada peluang gak sih, Bang? Ada yang 20 kalau dia sendiri Iya. umur 24. Iya. Masih menekuni di Padang. Iya. Menurut Abang masih ada peluang gak kalau dia udah umur segitu? Anak saya 10 sama 12 tahun baru mulai, itu pun saya rasa udah berat. Jadi udah mati ya. Ya. Jadi bukannya mau apa, ini kan berdasarkan pengalaman. Ya. Jadi rata-rata kita itu mulai di umur 6 tahun. 6 tahun, Bang. 6 tahun, 7 tahun lah. Mungkin Betul ada lah, yang betul. telat sampai umur berapa? 10 lah. Belasan lah itu. Hmm. Itu cukup jauh ketinggalannya ya. Karena mulai start. Jadi umur 6 tahun tuh biasanya udah mulai lumayan bagus, 7 tahun udah, 8 tahun udah yang juara. Jadi umur 10 baru mulai gitu kan.
Oke. Jadi yang 8 tahunnya udah ada yang juara gitu. Mungkin sepengalaman saya sih udah telat. Oke. Tapi nggak ada yang mustahil sebenarnya. Iya. Tapi itu jarang terjadi. Oke. Jarang terjadi. Mungkin dulu ada umur berapa SMP apa. Tapi untuk sekarang ini rata-rata kan anak yang ikut audisi di Jarum pun sekarang umurnya kan dibatasin. Itu pun nggak baru mulai. Mereka udah levelnya di mana kan audisi masuk itu pun dari umur 9, dari umur berapa, 8 itu. Kalau dari saya sendiri sih umur 6 tahun baru mulai itu. Kalau umur Level internasional ya Bang ya. bisa ngejar Iya, ke level internasional. Level internasional tujuannya. gitu. Kalau 20, nah 20 sekarang kan pemain sekarang Kohendra aja 24 itu udah juara olimpiade. Nah, ini kalau baru mulai Ya, iya. masih udah jauh. Iya, Ya, ini berdasar pengalaman Iya. bukan mau Robi fokus biliar. Biliar Filipina itu umur berapa? 60, 70 yang penting tahun. umur sekarang yang buat sehat-sehat aja dah. Tarik suara. Nyanyi. Iya bisa kalau suaranya bagus ya. Itu mah enggak ada batas usia kalau suara bagus emang bagus aja. Taufik Hidayat 19 tahun dia peringkat 1 dunia. Oh. Oke ya. Ada yang kayak gitu. Buset berarti harus kalau mau fokus itu ngejar-ngejarnya di 6 tahun, telat-telatnya 9 tahun nih Bang 9 berarti. tahun 10 tahunan. Itu kayak udah menurut saya udah telat. 9 tahun baru mulai belajar tuh udah telat. Kalau saya ngeliatnya yang sekarang kayak gitu. Ini badminton udah level internasional begini nih. Belajar ya pengalaman bukannya Iya. mau ngada-ngada omong kayak gitu. Salah tempat juga sih. Iya maksudnya di daerah. Buat olahraga. Oh iya. Iya, jadinya nggak tahu mau kemana itu yang pertanyaan tadi. Iya, Saya iya. tadi mungkin udah punya bakat dari kecil, tapi nggak tahu jalurnya tuh Iya, kemana. betul, Karena nggak ada wadah di semua daerah. Itulah betul. tolong ya Kemenpora, tolong banget ya. Apalagi wakil menteri sekarang juga atlet badminton. Betul. Kayaknya masih kurang banyak nih wadah di daerah-daerah gitu. Apalagi kita 36 provinsi fokusnya cuma di Pulau Jawa kan. Betul, ya. Iya, Klub beasiswa dan lain sebagainya gitu. Tolong ya Pak Wamen ya. Tapi sekarang udah ada turnamen seluruh daerah. Oke. Jadi itu buat juga menarik juga lah buat atlet-atlet lokal kan sekarang ada mungkin Sirnas ada di Medan, ada di mungkin di Riau, sekarang kan ada udah menyebar lah. Jadi harusnya mereka juga kan tertarik lah, menarik lah pokoknya buat atlet-atlet daerah kayak gitu kan. Soalnya ada eventnya segala macam. Pokoknya yang terbaik untuk bulu tangkis Indonesia lah Iya. dan anak-anak muda. Semoga bounce back lagi ya, kembali Ya, lagi betul. ke titik Betul. yang seharusnya kita berada. Kita tuh satu dunia loh harusnya. Yes. Tapi harus bersabar sekarang. Ya Oke. paling nggak 3-4 tahun ke depan ya. Kita- Mudah-mudahan kalau peaknya di perpanjangan Olimpiade. sekarang ya. Mudah-mudahan peaknya di Olimpiade. Kan itu target semua itu pasti di Olimpiade. Olimpiade ya. Betul. ngejar pick di situ ya. Ngejar peak dia. Karena terakhir Mudah-mudahan. kita gagal emas, hanya satu perunggu. Itu perunggu. Iya. Oke. Nah, Abang sebelum pulang kita ada oleh-oleh. Wus, gila. Masya Emang Allah. keren banget Muhammad Al-Katir ini. Mantap. Ya. Kita baca dulu 87 Indonesia Muhammad Ahsan. Dededis. Dedis. Smash. Sampai robek-robek net. Kebakar itu. Iya. Backhand. Backhand menyala. Kebakar. Backhand kebakar ya. Footworknya mantap. Football keren. Defense-nya permata itu. Bermana. Itu permata. Alhamdulillah. Dan sudah pasti 100% Terima kasih. legend. Ini legenda Legenda hidup coy. perbulu Terima tangkisan kasih. Indonesia ya. SMP merantau dan jadi bintang di Iya, Indonesia. masalahnya kan jangan pulang sebelum ada hasil. Dan Sudah ada hasil nggak pulang? legend BSD. Malah mewakili PON Maluku Utara. Silakan Bang ditandatangan. Nanti kita akan pajang bersama juara-juara dunia yang lain. Ya. Boleh di bawah bendera, boleh di sini. Ya. Wih, mantap. Akhirnya kita punya FUT bulu tangkis. Yeay. Akhirnya. Semoga ada bulu tangkis yang lain yang kesini ya. Iya. Senang lo kalau ngobrolin jadi juara tuh. Bulu tangkis iya. Kita tuh udah Serius. pengen banget dari lama-lama tuh bulu tangkis. Iya. Kita pengen menggenapkan semua olahraga yang ada di Bagus itu. Atopik Indonesia. mampir lah. Atopik, Sini lah. ya. Atopik Hidayat. Iya, nanti kalau pas Jebret Media Award aja baru kita salam-salam bilang mau ke sini. Iya. Udah wamen. Wih, lagi sibuk ya, lagi sibuk. Iya, semoga pelaku badminton menjadi pejabat justru memajukan olahraga itu sendiri. Betul. Amin. Ya, Amin. amin. Oke. Kalau begitu Bang semoga sehat selalu. Terima kasih. Bahagia yang paling Amin, penting amin. semoga Betul.
terjun ke dunia kepelatihan, Insya Allah. menghasilkan bakat-bakat unggul lagi dari badminton. Insya Allah. Terima kasih atas semua yang sudah diberi Sudah untuk diberikan Indonesia untuk Bang. Terima Indonesia, kasih ya. Terima kasih sama-sama. banyak dari kami. Kami masyarakat juga Indonesia. mohon maaf kalau mungkin abang nggak tahu. Apa? Ini suka kalau nonton badminton tuh kesel-kesel sendiri gitu. Itu harusnya gitu. Kan euforia gitu Biasa kan. itu. Iya. Sudah biasa. Nyalahin orang. Iya memang kan Anda sering Saya pun begini. sekarang jadi penonton begitu. Gitu ya, ada geregetarnya. Aduh gimana deh. Aduh gimana itu harusnya jadi lepas itu. Nah, sekarang jadi penonton. Iya sama betul. Iya. Siap, siap. Oke, kalau begitu saya batalkan dari pamit. Saya Ripan Pradipta pamit. Tepuk tangan sekali lagi untuk legenda hidup badminton Indonesia, Muhammad Hasan. Wow. Terima kasih. Gila. Sportcast 77 Cerita kisah seru Update dari berbagai sudut Teman setia sobat sporty